Diludahi adik ipar di depan keluarga besarnya. Ku ulti dengan berkata, kembalikan 400 jutaku untuk kuliahmu jika akhirnya kau menjadi orang yang tak tahu diri. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore mulai merangkak turun, menebar cahaya keemasan yang menyelinap lewat jendela dan menerangi debu-debu yang berputar lembut di ruang tamu kami yang sederhana. Aku, Evi, duduk di samping suamiku, Mas Guntur, di sofa yang sudah mulai lapuk namun nyaman. Tangannya yang hangat menggenggam erat tanganku, memberikan ketenangan yang kuharapkan bisa meredakan degup jantungku yang tak beraturan. Di seberang kami, duduklah ibu mertuaku, Bu Darwis. Wajahnya yang biasanya dipenuhi senyum kecut sekarang terlihat keriput oleh beban dan kekhawatiran yang dalam. Dia memeluk erat tas kain usangnya, seolah-olah isinya adalah harta terakhir yang dimilikinya. Hari ini ibumu menelepon, mengatakan ada hal penting yang harus dibicarakan. Bisikku pada Mas Guntur pagi tadi, dan sekarang, di keheningan sore itu, pentingnya hal itu terasa menggantung berat di udara. Guntur. Evi. Bu Darwis mulai, suaranya serak dan gemetar, seolah setiap kata adalah beban yang harus didorong keluar dari kerongkongannya. Dia menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca menghindari pandangan kami, menatap lantai seolah mencari kekuatan dari sana. Ibu tidak pernah bermaksud untuk membebani kalian. Kalian tahu itu. Kalian berdua adalah anak-anak yang paling ibu banggakan. Mas Guntur meremas tanganku lebih erat. Ibu, ada apa? Katakan saja. Kami di sini untuk ibu, katanya, suaranya lembut namun tegas, mencoba menenangkan ibunya yang jelas-jelas sedang dalam tekanan besar. Ini tentang Clara, ucap Bu Darwis akhirnya, dan namanya saja sudah cukup membuat perutku bergetar dengan firasat tidak enak. Dia diterima. Untuk sesaat, cahaya kebanggaan yang singkat menerangi wajahnya. Dia diterima di Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri ternama di Jakarta. Sebuah senyum kecil yang rapuh muncul di bibirnya. Dia yang paling pintar dari semua anak ibu. Dia punya masa depan yang cerah. Aku memaksakan senyum. Itu kabar yang luar biasa, Bu. Selamat untuk Clara. Tapi hatiku sudah mulai tenggelam. Kedokteran. Jakarta. Dua kata itu berarti satu hal. Biaya yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Tapi, Guntur. Lanjut Bu Darwis. Dan sekarang air matanya benar-benar menetes, mengalir melalui keriput di pipinya. Biayanya tidak seperti yang kami bayangkan. Uang pangkal, biaya hidup di Jakarta, buku, asrama, semuanya. Ibu dan bapak sudah menghitung ulang, meminta pinjaman ke bank, tapi... Dia menggeleng, suaranya tercekat. Jaminan kami tidak cukup. Penghasilan bapak sebagai pensiunan pegawai negeri tidak ada apa-apanya. Dan ibu tahu kalian sedang menabung untuk rumah. Dia terdiam, menunduk, pundaknya naik turun oleh isak tangis yang dia coba tahan. Ruangan kembali sunyi, hanya diselingi suara tangisannya yang teredam. Aku bisa merasakan ketegangan di tubuh Mas Guntur. Kami berdua tahu kemana arah pembicaraan ini. Tabungan sebesar 400 juta rupiah yang kami kumpulkan butiran demi butiran, yang berasal dari gajiku sebelum menikah dan kerja keras Mas Guntur sebagai konsultan, yang disimpan dengan impian memiliki tempat tinggal sendiri, sebuah tempat untuk memulai keluarga kecil kami. Semuanya sekarang tergantung di ujung tanduk. Berapa, Bu? Tanya Mas Guntur akhirnya. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Aku menahan napas. Bu Darwis mengangkat wajahnya, matanya merah dan penuh harap yang memilukan. 400 juta, nak. Itu untuk uang pangkal dan tahun pertama. Kami
Kami pasti akan mengembalikannya. Perlahan-lahan. Bapak punya tunjangan pensiun. Nanti Clara juga pasti akan dapat beasiswa atau kerja paruh waktu. Kami janji. Ini demi adikmu, Guntur. Demi masa depannya. Dia menjangkau dan memegang tangan Mas Guntur. Dia adalah harapan keluarga kita. Aku melihat wajah suamiku. Aku melihat pergulatan di matanya. Antara tanggung jawabnya sebagai seorang kakak, sebagai anak, dan tanggung jawabnya padaku, pada masa depan kami. Dia menoleh padaku, matanya meminta pendapat, meminta persetujuan, atau mungkin meminta maaf. Evie. Bisiknya lembut, hanya untukku. Jantungku berdebar kencang. 400 juta. Seluruh impian kami tentang rumah yang hangat, tentang kamar anak, tentang kebun kecil, semuanya menguap dalam sekejap. Tapi aku juga melihat air mata seorang ibu yang hampir putus asa untuk anak bungsunya. Aku melihat beban di pundak suamiku. Kita tidak punya perjanjian tertulis, Guntur. Bisikku balik, suaraku hampir tidak terdengar, mencoba berpegang pada logika terakhir yang tersisa. Dia keluarga. Sayang, balas Mas Guntur dengan lembut, matanya memohon. Ini untuk pendidikan. Untuk masa depan Clara. Rumah bisa kita tunda lagi. Iya, kan? Aku menatapnya, lalu menatap Bu Darwis yang masih menatap kami dengan pandangan memohon. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan rasa kecewa dan takut yang menggelembung di dadaku. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kepercayaan. Tentang pengorbanan yang kami lakukan untuk sebuah janji. Akhirnya, dengan berat hati yang terasa seperti batu di dada, aku mengangguk pelan. Baik, Bu, kataku, suaraku serak. Kami akan bantu. Wajah Bu Darwis langsung berubah. Dia merebahkan diri, tangannya menutupi wajah sementara tubuhnya terguncang oleh isak tangis lega. Terima kasih. Terima kasih, Nak. Tuhan yang akan membalas kebaikan kalian. Kalian adalah penyelamat keluarga ini. Mas Guntur memelukku erat, berbisik di telingaku. Terima kasih, Eve. Aku tahu ini berat. Aku janji, kita akan dapat rumah kita. Mereka pasti akan mengembalikannya. Aku hanya bisa memeluknya balik, menatap kosong ke dinding di seberang. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya pada janji Bu Darwis. Tapi sebuah suara kecil di kepalaku, suara yang penuh keraguan, berbisik bahwa ini mungkin adalah awal dari sebuah pengorbanan yang akan sia-sia. Saat Mas Guntur mengambil cek buku dan pulpen, dan mulai menuliskan angka dengan 7 digit yang terasa begitu menyakitkan, aku memalingkan muka. Aku tidak sanggup menyaksikan impian kami yang perlahan-lahan robek dan diserahkan untuk masa depan seseorang yang bahkan tidak pernah menganggap kami berarti. 1 tahun kemudian, udara di ballroom hotel berbintang 5 itu terasa panas dan berdesak-desakan, dipenuhi oleh aroma parfum mahal, bunga segar, dan suara riuh rendah ratusan orang yang berkumpul. Sorot lampu yang terang benderang memantulkan kilau dari ornamen-ornamen mewah, menciptakan suasana yang hampir seperti mimpi. Aku, Evie, berdiri di samping Mas Guntur, mengenakan gaun sederhana yang sudah kukenakan beberapa kali di acara-acara sebelumnya. Rasanya sedikit tidak nyaman di antara kerumunan yang sebagian besar adalah keluarga besar, teman-teman, dan kolega Clara yang semuanya tampak begitu glamor. Kau baik-baik saja, sayang? Tanya Mas Guntur, membungkuk sedikit ke arahku. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh obrolan dan musik orkestra yang mengalun lembut. Aku memaksakan senyum kecil, merapikan lipatan gaunku yang terasa semakin sempit. Baik, kok. Cuma ramai sekali, ya. Dia meremas pundakku dengan lembut. Iya, acara kelulusan S1 saja seperti pesta pernikahan. Tapi untuk Clara, memang harus seperti ini, kan? Ada sedikit nada ironi dalam suaranya yang membuatku tersenyum kecut. Tiba-tiba,
Sorak-sorai menggema di seluruh ruangan. Lampu sorot bergerak memusat ke pintu masuk. Dan di sanalah dia, Clara, berdiri dengan mantel toga hitamnya, topi mortarboard dengan rumbai yang terjuntai, dan senyum paling lebar dan paling percaya diri yang pernah kulihat. Dia melambai-lambaikan tangannya seperti seorang selebritas. Matanya berbinar-binar menyerap semua perhatian yang ditujukan padanya. Orang tuanya, Pak Harjo dan Bu Darwis, berdiri di sampingnya. Wajah mereka bersinar dengan kebanggaan yang tak terbendung. Seolah-olah merekalah yang baru saja menyelesaikan studi kedokteran. Mereka berjalan perlahan menyusuri Aisle, disambut tepuk tangan meriah dan sorakan. Kamera berkedip-kedip tanpa henti. Aku dan Mas Guntur bertepuk tangan pelan, hanya sebagai formalitas, tenggelam di antara kerumunan. "Lihatlah dia," bisik seorang bibi di dekat kami dengan suara bergetar haru. "Anak bungsu Pak Harjo, jadi dokter. Sungguh kebanggaan keluarga besar kita." "Benar," sahut yang lain. "Orang tuanya pasti sangat berkorban. Berkat kerja keras dan didikan mereka, Clara bisa sesukses ini." Dengungan pujian itu terus bergaung di sekitar kami. "Bu Darwis, Pak Harjo, hebat sekali kalian," seru seorang paman, berjabat tangan erat dengan ayah mertuaku. "Oh, tidak, sanggah Bu Darwis, tapi wajahnya berseri-seri, menerima pujian itu dengan lapang. "Ini semua berkat kerja keras Clara sendiri. Kami hanya mendukung semampu kami." Kalimat itu diucapkannya dengan lancar, seolah-olah semampu kami itu tidak melibatkan cek senilai 400 juta dari anak dan menantunya yang berdiri di pojok ruangan. Aku menelan ludah, merasakan panas yang menjalar dari leher ke pipiku. Mas Guntur mencuri pandang padaku. Matanya berisi permintaan maaf dan peringatan untuk tetap tenang. Dia menarik tanganku, memandu kami melalui kerumunan untuk menyapa orang tua kami. "Selamat, Bu, Pak," kata Mas Guntur, memeluk ibunya. "Akhirnya Clara lulus juga." "Terima kasih, Nak," balas Bu Darwis, menepuk-nepuk punggungnya. "Ini adalah hari yang paling membahagiakan untuk ibu." Lalu dia berpaling padaku. "Evi, terima kasih sudah datang." Pelukannya terasa cepat dan formal, tidak seperti pelukan hangat yang diberikannya pada Mas Guntur. "Selamat, Bu," kataku, berusaha keras agar suaraku terdengar tulus. Clara akhirnya mendekat, masih dikelilingi oleh teman-temannya yang tertawa-tawa. Dia memeluk Mas Guntur dengan erat. "Kakak, akhirnya aku lulus, ya. Sekarang aku akan jadi dokter seperti yang diinginkan Mama." "Selamat, Dik," kata Mas Guntur, tersenyum. "Kakak bangga padamu." Lalu dia menoleh padaku. Senyumnya tidak berkurang, tapi matanya, entah mengapa, terasa dingin. "Oh, Evi, thanks for coming. Senang sekali kalian bisa hadir." Dia memberikan pelukan cepat, hampir seperti sebuah kewajiban, sebelum langsung berpaling ke seorang temannya yang memanggil namanya. "Coming. Sorry, guys, banyak yang mau foto sama aku nih." Dia pergi, meninggalkan kami berdiri di situ. Aku melihat Bu Darwis dengan tatapan yang dalam, berharap dia akan mengingat, akan mengatakan sesuatu, apapun, yang mengakui peran kami. Tapi dia sudah sibuk kembali menerima ucapan selamat, tenggelam dalam kemuliaan yang direfleksikan dari putri bungsunya. Seorang paman yang tidak terlalu dekat menghampiri kami. "Guntur, Evi, akhirnya kalian datang juga. Sibuk ya, sampai jarang kelihatan di acara keluarga." "Biasa saja, Paman. Cuma sibuk kerja," jawab Mas Guntur sopan. "Kerja itu penting," sahut paman itu sambil mengangguk-angguk. "Tapi lihatlah Clara. Dia juga sibuk belajar, tapi hasilnya memang luar biasa. Sekarang dia yang akan jadi kebanggaan keluarga. Kalian harus banyak-banyak belajar darinya." Aku menggigit bibirku sampai sakit. "Belajar apa?" "Belajar untuk menghabiskan uang kakak iparmu dengan tanpa beban." Tapi aku diam. Aku hanya bisa memandang Clara yang sedang berpose ceria untuk foto. Topinya dilempar ke udara, tertawa riang,
Hidup dalam momen kesempurnaannya yang sepenuhnya dibiayai oleh pengorbanan diam-diam kami. Dia adalah bintang panggung, dan kami hanyalah penonton di belakang panggung, yang kontribusinya tidak tercantum dalam kredit acara sama sekali. Topeng keluarga sempurna itu terpasang dengan kokoh, indah dilihat dari luar, tapi terasa sesak dan palsu bagi kami yang tahu besi penyangga di belakangnya. Penyangga yang terbuat dari tabungan dan impian kami yang tertunda. Beberapa bulan pasca kelulusan yang megah itu, perubahan pada Clara tidak lagi sekadar halus. Ia menjadi sebuah transformasi yang terang-terangan dan nyaris menyakitkan untuk disaksikan. Ia telah resmi bergabung dengan sebuah perusahaan multinasional bergengsi di Jakarta, dan seolah-olah seragam barunya bukan hanya setelan blazer bermerek, tetapi juga sebuah kepribadian yang sama sekali baru. Setiap kunjungannya ke rumah orang tua, yang kini juga menjadi ajang pamer tidak resminya, adalah sebuah parade pencapaian material yang diumbar dengan vulgar. Aku dan Mas Guntur sedang menghadiri acara makan malam minggu biasa di rumah mertua. Suasana seharusnya hangat dan santai, tetapi sejak Clara melangkah masuk dengan membawa tas branded terbaru yang masih terbungkus dalam kantong shopping bag besar, udaranya berubah. "Maaf, sorry banget telat, everyone," serunya, bukan dengan nada menyesal, tetapi dengan intonasi seseorang yang sangat sibuk dan penting. "Meeting sama klien dari Singapura molor. They just couldn't stop asking for my insight." Dia meletakkan tas barunya di kursi kosong dengan gerakan dramatis, memastikan semua orang melihat mereknya. Bu Darwis langsung menyambut dengan decak kagum. "Wah, tas baru lagi, Dik? Bagus sekali." "Iya, Mi," jawab Clara sambil duduk, mengibaskan rambutnya. "Limited edition. Harus pre-order berbulan-bulan. Tapi worth it lah untuk investasi. Image itu penting di dunia korporat." Matanya kemudian menyapu ruangan, berhenti sebentar pada tas lamaku yang terletak di rak kecil. Sebuah senyum kecil yang hampir mirip cibir muncul dan langsung menghilang. Makan malam pun berlangsung. Clara dengan cepat mengambil alih percakapan. "Jadi, bagaimana dengan kerjaan, Mas?" tanyanya pada Mas Guntur. Tetapi sebelum suamiku sempat membuka mulut, dia sudah melanjutkan. "Aku kemarin baru saja dipromote jadi project lead, loh. Bayangin, fresh graduate langsung dipercaya megang tim dan budget miliaran. Bos bilang, I'm a natural." Mas Guntur mengangguk, mencoba terlihat antusias. "Selamat, Dik, itu hebat. Kerja kerasmu terbayar." "Iya, dong. Kerja keras dan skill, tekannya. Bukan cuma modal nekat." Lalu pandangannya beralih kepadaku. "Evi, gimana kabarnya? Masih enjoy jadi ibu rumah tangga?" Pertanyaannya terdengar polos, tetapi nada yang digunakannya merendahkan, seolah-olah statusku adalah sebuah hobi yang tidak berarti. Aku mengambil napas halus. "Sangat menikmati, terima kasih, Clara. Merapihkan rumah dan menjaga suami juga butuh manajemen skill yang tidak sedikit." Usahaku untuk melontarkan lelucon ringan. Clara terkekeh, tapi itu adalah tawa yang pendek dan tidak hangat. "Iya, ya? Aku sih nggak kebayang. Seharian di rumah aja. Aku 2 hari nggak ke kantor aja langsung ketinggalan info dan rasanya useles. Butuh stimulasi intelektual yang konstan, kalau nggak, otak jadi tumpul." Dia menyentuh pelipisnya dengan jari telunjuk. Seorang sepupu yang duduk di sebelahku ikut nimbrung. "Iya, nih, Clara sekarang kan dekat sama orang-orang penting. Pasti seru ya, cerita dong." Clara langsung bersemangat. "Oh, which one? Kemarin aku lagi meeting sama direktur dari..." "Ah, sudahlah, nama perusahaannya konfidensial. Intinya, dia bilang my presentation was brilliant. They rarely see someone so young with such sharp analysis." Dia terus bercerita, menyebutkan nama-nama tempat eksklusif, brand wine mahal, dan istilah-istilah teknis yang terdengar asing bagi sebagian besar orang di meja, termasuk aku. Aku mencoba untuk tetap tersenyum, memusatkan perhatian pada makanan di piringku yang perlahan-lahan kehilangan rasanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Clara seperti sebuah pengingat akan kesenjangan yang semakin melebar. Dia hidup dalam dunia glamor dan pujian, sementara dunia kami,
Dunia yang membiayai langkah pertamanya ke dunia itu terasa semakin sederhana dan tidak berarti. Mas Guntur, yang merasakan ketidaknyakuannya, menaruh tangannya di atas lututku di bawah meja, memberikan tekanan yang menenangkan. Gak nyangka ya, Dik, katanya, mencoba mengalihkan topik. Dulu yang suka minta dibikinin PR matematika sekarang jadi ahli strategi perusahaan besar. Clara mendelik, tidak menyukai kilas balik yang menunjukkannya sebagai seseorang yang pernah lemah. That was ages ago, Mas. People Chang. Aku sekarang harus berpikir global. Prioritasnya sudah berbeda. Dia menghela napas, berpura-pura lelah. Sometimes envy. Toh, hidup kalian sederhana. Tidak perlu memikirkan pressure untuk selalu perform. It must be nice. Kalimat itu menggantung di udara. Sederhana. Kata itu terasa seperti sebuah tamparan halus. Aku melihat Mas Guntur menarik napas dalam. Aku tahu dia juga mulai kesal. Setiap orang punya pressure-nya masing-masing. Clara, jawabku. Suaraku tetap rata, meski jantung berdebar. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Tapi Clara sudah tidak mendengarkan. Dia sedang sibuk memeriksa smartwatch-nya yang mahal. Oh, look at the time. Aku harus video call sama tim di Singapura dalam 10 menit. Mereka masih kerja, soalnya different time zone. You guys enjoy the meal, ya? Dia berdiri, mengambil tas barunya, dan berjalan keluar ruangan sambil sudah berbicara dalam bahasa Inggris lewat handsfree-nya, meninggalkan kami dan sisa makanan yang belum habis. Keheningan untuk sesaat menyergap meja makan setelah kepergiannya. Bu Darwis akhirnya berbicara, memecahkan kesunyian. Dia memang sangat sibuk sekarang. Anak muda yang ambisius. Kita harus bangga. Dia tersenyum bangga, tetapi aku bisa melihat sedikit kelelahan di matanya. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa bahkan bagi mereka, energi Clara yang baru ini terkadang melelahkan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela mobil, menyaksikan lampu-lampu kota berlalu. Mas Guntur memegangi tanganku. Sabaran ya, sayang, bisiknya, seperti mantra yang sering diucapkannya. Dia masih dalam euforia. Nanti juga akan reda sendiri. Aku mengangguk, tetapi untuk pertama kalinya, ada keraguan besar dalam hatiku. Ini bukan lagi euforia. Ini adalah sebuah keangkuhan yang telah berakar dan tumbuh subur, disirami oleh pujian dan kesuksesan material yang dangkal. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah pengorbanan kami bukan hanya ditunda pengembaliannya, tetapi juga mulai dihapus dari ingatan, digantikan oleh narasi kesuksesan solo yang dibangun di atas fondasi yang dilupakan. Udara di ruang makan rumah mertua yang luas terasa tebal dan berat malam itu, seperti sebelum badai. Ini adalah acara makan malam besar, merayakan ulang tahun perak pernikahan salah satu paman. Meja panjang dipenuhi hidangan lezat dalam porsi besar, gelas-gelas kristal berisi wine berkilauan, dan suara gemerincing sendok garpu berseling dengan riuh rendah obrolan puluhan anggota keluarga besar. Aku duduk di sebelah Mas Guntur, berusaha fokus pada percakapan ringan dengan seorang bibi tentang resepnya, sambil mencoba mengabaikan kehadiran Clara yang duduk tepat di seberangku. Sejak awal acara, Clara sudah menjadi pusat perhatian. Dia mengenakan gaun yang jelas-jelas sangat mahal, dan dengan lancar memimpin percakapan, memamerkan pencapaian terbarunya, sebuah proyek yang membuatnya hampir terbang ke Geneva untuk presentasi di depan direksi global. Jadi basically, mereka itu tidak ngerti-ngerti amat sama data yang aku presentasikan, ujarnya dengan suara lantang, membuat beberapa orang terdiam untuk mendengarkan. Aku harus explain dari nol, seperti ngajarin anak kecil. Capek sih, tapi ya itu, tanggung jawab. Dia menghela napas dramatis, seolah baru saja memikul beban dunia. Aku menunduk, memainkan wortel di piringku dengan garpu. Mas Guntur menekan lututku dengan lembut, sebuah isyarat untuk bersabar. Tiba-tiba, Clara menyerang. Evie, ucapnya, membuat semua mata tertuju padaku. Kamu kan dulu juga kerja di korporat, ya? Di bidang marketing, bukan? Tapi sekarang, memutuskan untuk full time di rumah aja, ya? Nada bicaranya penuh dengan kepalsuan yang manis, tapi matanya tajam. Aku mengangkat kepala, mempertahankan senyum sopan. Iya, Clara.
Aku memilih untuk fokus mengurus rumah dan suami untuk sekarang. Ah, isi, ujarnya, mengangguk-angguk pura-pura mengerti. Tapi nggak kesepian? Ditinggal Mas Guntur kerja seharian. Dapur, kasur, sumur. Itu aja setiap hari. Nggak jenuh. Tawanya kecil, dikeluarkan untuk memancing orang lain ikut tertawa. Beberapa sepupu memang terkekik, terlihat tidak nyaman. Merasa didukung, Clara melanjutkan. Aku sih nggak kebayang. Otak pasti jadi karatan. Apalagi kan sekarang zaman sudah canggih. Perempuan harusnya mandiri, punya karir sendiri. Jangan cuma numpang hidup suami. Dia melirik Mas Guntur. No offense, Mas. Tapi kan betul, perempuan harus punya identitasnya sendiri. Mas Guntur sudah membuka mulut untuk membelaku, tapi aku lebih dulu menyahut. Suaraku berusaha tetap datar meski darah sudah mendidih. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Clara, aku bahagia dengan pilihanku. Merawat rumah dan suami juga butuh keahlian dan tidak mudah. Ah, iya, ya? Keahlian seperti apa sih? Masak, bersih-bersih, setrika? Itu kan basic skill yang bisa dilakukan siapa saja. Sindirnya, kali ini lebih kasar. Senyumnya lebar, menantang. Aku rasa itu lebih ke soal kemauan untuk how to say it, settle for less. Suara riuh rendah di ruangan itu benar-benar mereda. Bibi yang tadi berbicara denganku melihat ke bawah dengan malu. Bu Darwis terlihat gelisah. Clara, sudahlah. Bisiknya, tapi ditepis oleh Clara. Lagi seru, Mi. Ini obrolan dewasa. Dia kembali menatapku. Serius, Eve? Nggak sayang? Ilmu marketingmu nganggur begitu aja. Dulu kan katanya lumayan sukses. Sekarang cuma. Dia menggerakkan tangannya, menunjuk sekeliling ruangan. Jadi hiasan. Itulah puncaknya. Kata, hiasan, itu melukai lebih dari yang kusangka. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan amarah yang sudah di ujung tanduk. Tapi sebelum aku bisa berkata apapun, Clara tiba-tiba berpura-pura tersedak sepotong kecil makanan. Dia membungkuk, batuk-batuk dramatis, dan kemudian, dengan gerakan yang begitu cepat dan disengaja, dia meludah ke arahku. Cairan ludah yang jijik dan sedikit berisi sedikit makanan itu mendarat tepat di lengan bajuku. Terasa hangat dan menjijikkan melalui kain. UPS. Maaf, Evie. Maaf sekali, katanya, sambil menyeka mulutnya dengan serbet linen, sama sekali tidak terlihat menyesal. Malah, ada cahaya kemenangan di matanya. Dada ayamnya agak keras, tersedak deh. Dasar, jadi malu. Dia terkekeh, melihat sekeliling untuk mencari persetujuan. Beberapa orang terlihat kaget, beberapa lainnya mencoba menahan tawa gugup. Aku membeku. Seluruh tubuhku gemetar. Rasa malu, jijik, dan kemarahan yang tertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mendesak seperti lava di dalam diriku. Aku melihat noda basah dan menjijikkan di lengan baju favoritku. Aku melihat senyum puas di wajah Clara. Aku melihat keluarga besar yang sebagian diam, sebagian terhibur oleh kecelakaan itu. Dan itu sudah cukup. Dengan gerakan lambat, hampir seperti dalam gerak slow motion, aku meletakkan serbet di atas meja. Suaraku, ketika akhirnya keluar, rendah dan bergetar, tapi memotong keheningan yang seperti teriris pisau. Baik, Clara. Semua mata tertuju padaku. Clara masih tersenyum, tapi sekarang agak goyah. Aku berdiri. Tubuhku masih gemetar, tapi suaraku semakin keras, semakin jelas, semakin penuh dengan keyakinan yang berasal dari rasa sakit yang terpendam terlalu lama. Kalau soal utang budi kau anggap sepele, ujarku, menatapnya langsung ke matanya yang sekarang mulai melebar. Dan kalau menjadi orang berpendidikan hanya membuatmu bisa meludahi orang yang berjasa padamu. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam, memastikan setiap orang di ruangan itu mendengar setiap suku kata. Maka mari kita bicara bisnis.
Clara mencibir, mencoba kembali ke mode sombongnya, tapi wajahnya sudah pucat. Bisnis? Bisnis apa? Lu lagi ngomong apa sih? Aku tidak terganggu. Suaraku menggema, keras dan tegas. Kembalikan 400 juta yang orang tuamu pinjam untuk kuliahmu, jika akhirnya kau menjadi orang yang tak tahu diri. Gasps terdengar di seluruh ruangan. Wajah Bu Darwis menjadi putih seperti kain kafan. Pak Harjo menunduk, memegangi kepalanya. Uang itu adalah tabungan kami untuk rumah. Lanjutku, suaraku sekarang mantap, penuh dengan emosi yang akhirnya terbebaskan. Yang dengan sukarela kami pinjamkan agar kau bisa menjadi orang hebat seperti sekarang. Tapi ternyata, gelarmu tidak mengajarkanmu tentang rasa terima kasih dan sopan santun. Jadi, daripada kau gunakan untuk menyombongkan diri dan menghina orang, lebih baik uangnya kau kembalikan. Sekarang juga, aku tidak mau lagi mendengar alasan, keluarga, atau tidak enak. Keluarga yang baik tidak akan meludahi yang menolongnya. Ruang makan itu sunyi sejenak, seperti baru saja ditampar oleh kebenaran yang keras dan tidak terbantahkan. Lalu, keributan pecah. Clara terlihat seperti ikan yang kehabisan air. Mulutnya terbuka tutup tanpa suara. Wajahnya memerah karena malu dan kemarahan yang tak terucapkan. Dia telah tertangkap basah, bukan hanya oleh ludahnya, tetapi oleh kebenaran yang akhirnya terkuak. Dan untuk pertama kalinya, topeng keluarga sempurna itu retak dengan keras, memperlihatkan kepalsuan yang selama ini tersembunyi di baliknya. Keheningan yang menyergap ruang makan setelah ledakanku itu padat, berat, dan hampir tak tertahankan. Itu adalah keheningan yang berisik oleh detak jantungku yang berdebar kencang di telinga sendiri, oleh desahan napas yang tertahan, oleh geliat kursi kayu yang berderit saat seseorang bergeser tak nyaman. Semua mata tertancap padaku, ada yang membelalak tak percaya, ada yang menyipit penuh penghakiman, ada yang cepat-cepat menunduk, malu menyaksikan adegan memalukan ini. Clara masih terduduk kaku di seberangku. Wajahnya yang semula merah padam oleh kemarahan kini berubah pucat pasi, lalu kembali memerah oleh rasa malu yang membara. Mulutnya yang biasanya lancar mengucapkan kata-kata Inggris dan jargon korporat kini terkunci rapat. Dia terlihat seperti boneka yang talinya putus. Bu Darwis adalah orang pertama yang menemukan suaranya. Suaranya lirih, bergetar, penuh dengan kepanikan yang tak terbendung. Evie, Guntur, ini bukan tempatnya. Kita bicara baik-baik nanti, ya? Secara kekeluargaan. Tangannya bergetar saat meraih gelas air, menumpahkan sebagian isinya ke taplak meja. Kekeluargaan? Suaraku masih tegas, meski lututku terasa lemas. Dia meludahi saya di depan keluarga besar. Bu, itu yang namanya kekeluargaan menurut ibu. Aku menunjuk lengan bajuku yang masih basah dan menjijikkan, sebuah bukti nyata yang tak terbantahkan. Seorang paman, adik dari ayah mertua, akhirnya berbicara dengan suara berat. Evie, Clara sudah minta maaf. Itu kan kecelakaan. Dia tersedak. Kau terlalu dramatis menjadikannya masalah besar. Kecelakaan. Mas Guntur, yang selama ini diam membelaku dengan kehadirannya, akhirnya bangkit. Suaranya, biasanya kalem, sekarang menggelegar penuh wibawa dan amarah yang dingin. Kami bukan anak kecil, Paman. Semua orang di meja ini bisa melihat itu disengaja. Dan sindiran-sindiran pedasnya sepanjang malam, itu juga kecelakaan. Paman itu terdiam, tercengang oleh keberanian Mas Guntur yang biasanya sangat menghormati orang yang lebih tua. Clara menemukan suaranya kembali, tapi ini adalah suara lirih, lemah, seperti anak kecil yang ketakutan. Aku cuma bercanda, kok. Kau tidak bisa menerima leluconnya? Selera humormu rendah sekali. Upayanya untuk membalikkan keadaan begitu transparan dan menyedihkan. Bercanda. Aku memotong,
tak membiarkannya. Meludahi orang adalah leluconmu? Merendahkan pilihan hidup orang adalah leluconmu? Itu bukan lelucon, Clara. Itu penghinaan. Ibu mertuaku mulai menangis. Isakannya memecah ketegangan dengan cara yang memilukan. Tolong hentikan ini. Kita keluarga. Jangan dipermalukan seperti ini di depan umum. Yang mempermalukan keluarga bukan saya, Bu. Jawabku. Suaraku mulai lelah. Tapi dia yang sombong dan tidak tahu terima kasih. Dan kita semua yang diam saja membiarkannya. Seolah itu perilaku yang bisa diterima. Aku mengambil napas dalam. Aku melihat sekeliling ruangan, menatap wajah-wajah yang kebingungan, yang marah, yang malu. Aku melihat Mas Guntur di sampingku, berdiri tegak, matanya mengatakan bahwa dia akan mendukung apapun yang kulakukan. Kami pergi, ucapku akhirnya. Suaraku datar namun penuh keyakinan. Kami tidak bisa berada di tempat di mana pengorbanan kami diinjak-injak dan penghinaan dibungkus sebagai lelucon. Tanpa menunggu jawaban siapapun, aku mengambil tas kecilku. Tanganku masih gemetar, tapi langkahku pasti. Mas Guntur mengikuti di belakangku, tangannya yang hangat dan kuat menemani punggungku, memandu aku keluar dari ruangan yang penuh dengan pandangan yang menindas. Kami berjalan melewati ruang tamu, meninggalkan suara tangisan Bu Darwis, bisik-bisik yang mulai bermunculan, dan keheningan Clara yang akhir-akhirnya. Pintu depan terasa seperti gerbang kebebasan. Udara malam yang dingin menyambut kami di luar, menyegarkan setelah kepanasan dan sesak di dalam. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Mas Guntur memelukku erat. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya lembut penuh perhatian. Aku mengangguk, menekan wajahku ke bahunya yang kokoh, merasakan kelegaan sekaligus kehancuran. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, Guntur. Aku tidak bisa menahannya lagi. Dia yang memulai, Eve. Dan kau yang mengakhirinya dengan benar, bisiknya di rambutku. Mereka perlu mendengar kebenaran itu. Semuanya. Di dalam, melalui jendela yang masih terbuka, kami bisa mendengar suara keributan yang mulai memanas. Suara orang yang berdebat, suara Clara yang membela diri dengan nada tinggi dan semakin putus asa, suara orang tua yang mencoba menenangkan. Tapi kami tidak lagi peduli. Kami masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan meninggalkan rumah itu, dan mungkin sebagian dari hubungan keluarga itu di belakang. Perjalanan pulang dilalui dalam kesunyian, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku memandang keluar jendela, kota yang terang benderang terasa suram. Aku baru saja membongkar sebuah bom, dan dampak ledakannya baru saja dimulai. Aku bertanya-tanya, apakah rasa lega karena akhirnya berbicara ini sebanding dengan harga yang harus kami bayar untuk keheningan yang telah kami pecahkan? Keesokan harinya, tubuhku masih terasa berat seperti habis digebuki. Efek dari adrenalin yang meledak-ledak dan emosi yang terkuras habis. Aku membenamkan diri dalam rutinitas rumah tangga, mencoba mencuci pakaian yang masih membekas noda ludah, sebuah pengingat fisik yang membuat perutku mual, dan membereskan rumah dengan energi yang gugup. Mas Guntur sudah pergi kerja, tapi dia menelepon setiap beberapa jam untuk mengecek keadaanku. Suaranya penuh kekhawatiran. "Hari ini mungkin akan berat, sayang," pesannya pagi itu. "Mereka pasti akan membicarakan ini. Tetaplah di rumah, jangan dulu buka media sosial atau grup keluarga." Aku mengiyakan, berusaha mengikuti sarannya. Tapi seperti magnet, handphoneku tergeletak di meja, bisu namun terasa mengancam. Pukul 11 siang, pesan pertama masuk. Itu dari seorang sepupu yang cukup dekat. "Eve, lagi apa? Grup keluarga rame banget nih. Lu baca aja dulu. Sabar ya." Jantungku langsung berdebar kencang. Aku menahan diri selama 1 jam lagi, berusaha fokus menyetrika baju. Tapi rasa ingin tahu dan gelisah itu terlalu kuat. Akhirnya, dengan jari yang gemetar, aku membuka aplikasi percakapan grup keluarga besar yang biasanya berisi info arisan, ucapan selamat, dan meme receh. Ding!
Ding, ding. Notifikasi berdering bertubi-tubi. Ratusan pesan baru sejak pagi. Aku menggulir ke atas, mencari sumber keributan. Dan di sanalah, pukul 9.47 pagi, Clara memulai. Pesan pertamanya panjang, ditulis dengan bahasa yang dramatis dan penuh dengan kata-kata korban. Good morning keluarga besar yang saya cintai. Saya mau minta maaf untuk kejadian memalukan semalam. Saya malu sekali sudah menyebabkan keributan. Tapi saya juga mau klarifikasi sesuatu, karena saya merasa nama baik saya dan orang tua saya diinjak-injak. Aku bisa membayangkan dia duduk di kamarnya, mungkin masih dengan piyama, menyusun kata-kata ini dengan penuh perhitungan. Memang benar, dulu waktu saya mau kuliah, orang tua saya sempat meminjam sejumlah uang dari Mas Guntur dan Evi. Tapi itu adalah pinjaman keluarga. Tanpa bunga, tanpa tenggat waktu, karena kami keluarga. Dan orang tua saya sudah mengembalikan sebagian. Bukan jumlah yang sedikit. Mataku membelalak. Sebagian, itu kebohongan besar. Tidak sepeser pun yang kembali. Pesan terus berlanjut, semakin menjadi. Tapi mungkin karena Mas Guntur dan Evi lagi ada tekanan finansial. Saya dengar mereka pengen banget beli rumah tapi belum kesampaian. Mereka jadi frustrated. Dan kemarin, Evi marah besar sekali sampai mengungkit-ungkit itu di depan semua orang. Hanya karena saya kecelakaan kecil tersedak dan tanpa sengaja meludah ke arahnya. Itu benar-benar tidak disengaja. Dia bilang saya sombong dan tidak tahu terima kasih. Padahal saya selalu menghormati mereka. Aku merasa mau muntah. Kepalsuannya begitu telanjang, tapi ditutupi dengan bahasa yang memelas. Saya cuma anak kecil yang berusaha menjalani karir. Saya tahu saya tidak sempurna. Tapi saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dihina dan dimaki di depan keluarga hanya karena sebuah kecelakaan. Orang tua saya yang sudah tua juga ikut dipermalukan. Saya sedih sekali. Saya rasa ada orang yang tidak bisa melihat orang lain sukses dan bahagia. Pesan terakhir itu adalah pukulan terakhir. Ada orang yang tidak bisa melihat orang lain sukses. Itu adalah tuduhan halus bahwa aku dan Guntur yang iri hati. Aku menggulir ke bawah. Tanggapan dari anggota keluarga beragam. Beberapa langsung memihak Clara. Waduh, Clara, sabar ya. Kamu nggak salah. Itu kan memang kecelakaan. Iya nih, Evi kemarin emang berlebihan sih. Udah dikasih tahu baik-baik aja. Guntur sama Evi, kalau lagi butuh uang bilang aja baik-baik. Jangan malah marah-marah gitu. Kasian orang tuanya. Beberapa lainnya terlihat bimbang. Ini harusnya dibicarakan baik-baik secara tertutup sih. Nggak perlu di depan umum. Aduh. Saya nggak tahu detailnya jadi nggak bisa komentar. Hanya 1-2 yang berani membela, itu pun dengan hati-hati. Tapi Clara, meludahi orang itu sakit hati juga sih, sengaja atau tidak. Ini masalahnya kompleks. Sebaiknya diselesaikan antar mereka saja. Aku tidak bisa lagi membaca. Tanganku gemetar begitu hebat sampai handphone hampir terjatuh. Air mata kemarahan dan rasa dikhianati mengalir deras. Dia tidak hanya membohongi, dia memutarbalikkan fakta sepenuhnya dan menjadikan kami, korban dari kesombongan dan penghinaannya, sebagai pihak yang jahat, yang iri, dan yang memeras. Handphoneku berdering. Itu Mas Guntur. Eve, kau sudah lihat grup? Suaranya tegang. Aku baru saja baca. Jawabku, suaraku terisak. Dia bilang orang tuanya sudah mengembalikan sebagian. Guntur, dia bilang kita yang iri dan butuh uang. Dia menyebut kita tidak bisa melihat orang sukses. Aku hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Diam, sayang. Diam dulu. Suara Mas Guntur mendengung, penuh amarah yang dingin dan terkontrol. Aku sudah membacanya dari tadi. Aku sedang menyiapkan jawaban. Jawaban apa? Mereka sudah memilih pihak. Mereka mempercayainya. Ratapku merasa dikepung. Tidak semua. Dan yang penting, kita tahu kebenarannya.
Ayah juga tahu kebenarannya. Katanya, merujuk pada ayah. Mertua yang diam-diam mengakui utang itu. Sekarang, kau tenang. Jangan membalas apapun. Biarkan aku yang menanganinya. Percaya padaku. Dia menutup telepon. Aku terduduk lemas di lantai, memeluk lututku. Handphoneku terus bergetar. Notifikasi dari grup dan pesan pribadi berdatangan. Ada yang menanyakan kebenaran, ada yang menyalahkan, ada yang sekedar ingin bergosip. Rasa kesepian yang begitu dalam menyergapku. Aku diserang di ruang publik sendiri, di hadapan puluhan orang yang seharusnya adalah keluargaku. Dan senjata yang digunakan adalah kebohongan dan manipulasi yang begitu keji. Perang telah dimulai, dan pertempuran pertama dimenangkan oleh Clara dengan mudah, berkat kepiawaiannya memainkan narasi sebagai korban yang lemah dan tidak bersalah. Aku hanya bisa menunggu, dengan hati hancur dan keyakinan yang mulai goyah, apakah kebenaran masih memiliki tempat dalam permainan yang kotor ini. 3 hari telah berlalu sejak badai di grup WhatsApp itu mereda, meninggalkan keheningan yang tegang dan tidak nyaman. Aku seperti berjalan di atas eggshells, setiap notifikasi telepon membuatku tersentak. Dukungan dari Mas Guntur adalah satu-satunya hal yang menahanku dari jurang keputusasaan. Dia telah membalas di grup dengan singkat, tegas, dan tanpa emosi. Kami tidak akan berdebat di sini. Fakta adalah fakta. Yang penting, kami dan pihak yang terlibat tahu kebenarannya. Itu cukup untuk membungkam beberapa orang, tapi tidak menghentikan bisik-bisik yang pasti masih berlangsung. Suatu sore, ketika aku sedang mencoba menghabiskan waktu dengan menonton serial yang tidak juga kusimak, bel pintu berbunyi. Jantungku langsung berdebar kencak. Melalui lubang intip, kulihat sosok yang tidak kuduga. Pak Harjo, ayah mertuaku. Dia berdiri sendiri, bahunya agak membungkuk, mengenakan kemeja sederhana yang terlihat lusuh. Wajahnya yang biasanya berwibawa kini terlihat lelah dan penuh beban. Dengan hati yang was-was, kubuka pintu. Pak, sapaku, mencoba menyembunyikan kejutan dan kecemasanku. Evi, ucapnya, suaranya serak. Dia tidak tersenyum. Matanya menghindari kontak langsung. Bisa saya masuk sebentar? Tentu, silakan, Pak. Aku membuka pintu lebar-lebar, mempersilakannya masuk. Dia melangkah pelan, matanya menyapu ruang tamu kami yang sederhana, seolah-olah mencari sesuatu. Guntur belum pulang, tanyanya, duduk di ujung sofa dengan kaku. Belum, Pak. Dia masih di kantor. Ada yang bisa saya bantu? Aku duduk di sebelahnya, berusaha tenang. Dia menghela napas panjang, tangannya yang berurat dan berbintik-bintik meremas-remas lututnya. Keheningan yang canggung terasa selama beberapa saat. Saya datang ke sini untuk membicarakan kejadian yang tidak menyenangkan itu. Mulainya, suaranya hampir berbisik. Aku hanya mengangguk, memberinya ruang untuk berbicara. Dia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, dia menatapku langsung. Di matanya, ada lautan penyesalan yang dalam. Apa yang Clara lakukan, meludahi kamu, itu tidak bisa dimaafkan. Itu perbuatan yang sangat hina. Suaranya bergetar. Dan apa yang dia katakan di grup, tentang uang itu sudah dikembalikan sebagian. Dia menggeleng, menunduk lagi seolah malu. Itu tidak benar, Evi. Dadaku sesak. Aku tidak menyangka akan mendengar pengakuan ini. Uang itu, lanjutnya, dengan susah payah, uang 400 juta yang kalian pinjamkan untuk biaya kuliah Clara, itu belum kami kembalikan sepeser pun. Pengakuan itu keluar seperti desahan berat, seolah melepas beban yang telah lama dipikulnya. Kondisi keuangan kami tidak seperti yang Clara bayangkan. Pensiunan saya pas-pasan, dan kami juga masih punya tanggungan lainnya. Kami sudah berusaha, tapi... Dia terdiam, menghapus keringat di pelipisnya yang mulai memutih. Saya malu, Evi. Sangat malu. Sebagai kepala keluarga, saya seharusnya bisa menepati janji. Tapi saya tidak mampu. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kamu dan Guntur. Kalian sudah berkorban besar, dan yang kalian terima baliknya adalah penghinaan. Air matanya, yang jelas-jelas ditahannya, akhirnya menetes.
Melihat orang yang biasanya tegar seperti Pak Harjo menangis, hatiku terasa sangat sakit. Kemarahan yang kurasakan selama ini sedikit mencair, digantikan oleh rasa iba yang pahit. Kenapa Bapak tidak bilang saja jujur dari dulu? Pak, tanyaku lembut. Kami akan mengerti. Yang menyakiti kami bukan tidak adanya uang, tapi sikap Clara dan penyangkalan. Gengsi, Evi, jawabnya lirih. Gengsi dan malu. Kami ingin Clara bisa membanggakan kami. Kami ingin dia punya kehidupan yang lebih baik. Dan kami juga takut. Takut kalau kami mengakui, hubungan keluarga akan hancur. Tapi ternyata, justru kebohongan dan kesombongan Clara lah yang menghancurkannya. Dia menarik napas dalam. Saya mohon, Evi, tolong jangan sebarkan pengakuan saya ini. Terutama pada Clara. Biarlah saya dan ibunya yang menanganinya. Dia sudah terlanjur besar di dalam kebohongan dan pujian. Butuh waktu untuk membuatnya mengerti. Aku memandangnya, pria tua yang terlihat sangat rapuh di hadapanku. Di satu sisi, aku menghargai kejujurannya yang menyakitkan ini. Di sisi lain, permintaannya terasa seperti memintaku untuk sekali lagi memendam kebenaran. Pak, kataku, memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya menghargai kedatangan dan kejujuran Bapak. Ini berarti banyak bagi saya dan Guntur. Tapi, diam bukan lagi solusi. Clara perlu tahu konsekuensi dari perbuatannya. Tapi bukan dengan cara yang akan mempermalukannya lebih dalam, pinta Pak Harjo, matanya memohon. Beri kami kesempatan. Biar kami sebagai orang tuanya yang menegur. Percayalah. Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini, Mas Guntur yang pulang. Wajahnya terkejut melihat ayahnya di sofa. Ayah? Ada apa? Tanyanya, waspada, meletakkan tas kerjanya. Pak Harjo berdiri, berusaha menguasai diri. Saya hanya mampir, Nak, untuk bicara dengan Evi. Dia berjalan ke arah putranya, memegangi pundak Guntur. Anakku, maafkan ayah. Ayah sudah mengecewakan kalian. Mas Guntur melihatku, mencari penjelasan. Aku mengangguk pelan, mataku mengatakan bahwa ayahnya telah jujur. Kita bicara nanti, yah, kata Guntur, suaranya lembut namun tegas. Yang penting, sekarang kita semua tahu di mana posisi kita. Pak Harjo mengangguk, berjalan ke pintu dengan langkah gontai. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi. Terima kasih sudah menerima saya. Dan, tolong, pikirkan permintaan saya. Pintu tertutup. Aku dan Mas Guntur berdiri dalam keheningan, memproses kunjungan yang tidak terduga dan pengakuan pahit itu. Kebenaran akhirnya diakui, tetapi justru membawa beban baru, sebuah rahasia yang harus kami simpan, dan sebuah tanggung jawab untuk membiarkan orang tua yang sudah tua dan lelah itu memperbaiki kesalahan yang tidak sepenuhnya bisa mereka kendalikan. Peperangan mungkin telah mendapatkan gencatan senjata, tetapi pertempuran untuk menyembuhkan luka dan mencari keadilan yang sebenarnya masih sangat jauh. Kehidupan setelah ledakan di acara keluarga dan drama grup WhatsApp terasa seperti berjalan melalui kabut. Aku dan Mas Guntur memutuskan untuk benar-benar menjauh dari acara keluarga besar untuk sementara waktu, memberi diri kami ruang untuk bernapas dan menyembuhkan luka. Pesan dari Pak Harjo, yang mengakui kebenaran, menjadi penahan yang kecil namun signifikan di tengah badai fitnah yang masih berhembus dari mulut ke mulut. Kami berusaha fokus pada kehidupan kami sendiri, pada rencana membeli rumah yang harus kami tunda lagi, dan pada pekerjaan. Suatu sore, sekitar sebulan setelah kejadian itu, telepon rumah berdering. Biasanya hanya telemarketer atau pengiriman. Tapi sesuatu di naluriku membuatku menjawabnya. Halo. Evi. Suara di seberang sana adalah suara Bu Darwis. Tapi bukan nada dramatis atau memojokkannya yang biasa. Ini adalah suara yang datar, hampa, dan penuh kelelahan. Evi, ini ibu. Bu, jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap netral. Ada perlu apa? Dia terdiam sejenak, dan aku bisa mendengar tarikan napasnya yang berat. Ibu cuma mau kasih tahu. Clara dapat musibah. Jantungku berdebar.
campuran antara kekhawatiran dan, jujur, sedikit rasa ingin tahu yang kejam. Musibah? Apa yang terjadi? Apakah dia baik-baik saja? Kumasukkan sedikit kepedulian, untuk kesopanan. Dia di PHK, Evi. Suara Bu Darwis pecah. Dari perusahaan itu. Tempat kerjanya yang bagus itu. Aku membeku. PHK. Kata itu menggema di kepalaku. PHK. Kenapa? Bukannya dia project lead? Dapat banyak pujian. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelipkan sedikit ironi. Katanya perusahaannya melakukan restrukturisasi besar-besaran. Banyak yang kena. Tapi... Suaranya mengecil, seolah takut didengar. Menurut cerita dari sepupumu yang kerja di HRD sana, yang minta dirahasiakan, kinerja Clara tidak sebagus yang dia ceritakan. Proyeknya sering molor, anggarannya membengkak. Dan yang paling parah, attitude-nya. Attitude-nya? Dorongku, meski sudah bisa menebak. Iya, bisik Bu Darwis, seolah mempermalukan. Dia sering meremehkan atasannya dalam meeting, tidak mau kerja tim, bilang ide koleganya tidak bagus. Dia dianggap tidak bisa bekerja sama dan toksik. Waktu ada evaluasi, banyak yang komplain. Jadi, waktu ada gelombang PHK, namanya termasuk yang pertama diajukan. Dia menarik napas panjang. Dia pulang kemarin. Tas-tas brandnya yang mahal itu dia lempar-lempar. Marah besar. Menyalahkan perusahaan. Menyalahkan bosnya yang tidak kompeten. Menyalahkan teman-temannya yang iri. Bahkan, suaranya tercekat. Bahkan menyalahkan kami, orang tuanya, karena tidak punya koneksi untuk membantunya. Aku mendengarkan, tanpa bersuara. Di dalam diriku, ada perasaan aneh. Bukan senang, bukan juga sedih. Itu adalah perasaan bahwa hukum alam sedang bekerja dengan sendirinya. Sebuah karma. Menara kartu yang dibangun dari kebohongan, kesombongan, dan manipulasi akhirnya runtuh menyentuh tanah. Dia terpuruk sekali. Evi, lanjut Bu Darwis, sekarang benar-benar menangis. Mungkin ini akibat perbuatannya. Karma, ya? Karena sudah meludahimu, karena sudah berbohong pada keluarga. Aku masih diam. Aku tidak ingin mengatakan, ya, tetapi juga tidak bisa menyangkalnya. Evi, pinta Bu Darwis, suaranya memohon. Apa kamu dan Guntur bisa datang? Menemuinya? Mungkin dia akan mendengarkan kalian. Dia butuh ditunjukkan jalan yang benar. Kami, orang tuanya, sudah tidak didengarkan. Permintaan itu begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Setelah semua yang terjadi, setelah fitnah dan ludahan, kini kami diminta untuk menjadi penasihat? Bu, jawabku perlahan, berhati-hati memilih kata. Saya turut prihatin mendengar kabar Clara. Tapi, datang sekarang? Saya kira bukan ide yang baik. Clara masih sangat emosional. Kedatangan kami justru bisa memicu amarahnya yang lebih besar. Dia masih menyimpan dendam pada kami, menurut cerita di grup. Tapi, dan yang paling dia butuhkan sekarang bukan kami, Bu, sambungku, lebih tegas. Tapi introspeksi diri. Dia perlu menyadari sendiri bahwa masalahnya datang dari dalam dirinya. Dari attitude dan caranya memperlakukan orang. Kami datang dan berkata-kata hanya akan dia anggap sebagai menyalahkan dan merendahkan. Biarlah dia merasakan dulu konsekuensinya. Biarlah dia yang berusaha memahami. Bu Darwis terdiam. Aku bisa mendengar isakannya yang pelan. Dia tahu aku benar. Baik, Evi, katanya akhirnya, suara penuh kepasrahan. Mungkin kamu benar. Ibu minta maaf sudah mengganggu. Dan, terima kasih sudah mendengarkan. Jaga kesehatan, Bu.
Dan jangan terlalu dipikirkan. Ini mungkin pelajaran yang dia butuhkan. Setelah menutup telepon, aku berdiri di dekat telepon untuk beberapa saat, memandang keluar jendela. Langit sore mulai berwarna jingga. Aku membayangkan Clara, di kamarnya yang mungkin penuh dengan barang-barang mewah, sekarang menghadapi kenyataan pahit bahwa gelar dan performa tidak cukup tanpa kerendahan hati dan integritas. Mas Guntur pulang tidak lama kemudian. Kuceritakan padanya tentang telepon itu. Dia mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas. PHK. Cepat sekali karmanya bekerja. Apakah kita kejam karena merasa ini adil? Tanyaku, mencari penegasan. Dia menggeleng, memelukku. Tidak, sayang. Itu bukan kejam. Itu sebab dan akibat. Dia membangun karirnya di atas pondasi yang rapuh, kebohongan dan kesombongan. Suatu saat pasti runtuh. Kita hanya tidak menyangka akan secepat ini. Dia menyalahkan semua orang, kata ibunya, kecuali dirinya sendiri. Sudah bisa ditebak, gumam Mas Guntur. Tantangannya sekarang adalah apakah dia akan terus menyalahkan orang lain dan tenggelam dalam kepahitan, atau apakah kejatuhan ini akan membuka matanya. Itu pilihannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Clara, tentang kehancuran dunianya. Aku tidak merayakannya. Sebaliknya, ada rasa sedih yang dalam. Sedih karena melihat seseorang menghancurkan dirinya sendiri. Sedih karena sebuah keluarga harus mengalami ini. Dan sedih karena, di balik semua rasa sakit yang dia timbulkan, ada seorang adik perempuan yang tersesat yang mungkin sekali waktu sangat dikasihi oleh kakaknya, suamiku. Karma mungkin telah datang, tetapi kemenangan terasa hampa. Yang tersisa adalah debu dari menara yang runtuh dan sebuah pertanyaan. Apakah dari puing-puing ini, sesuatu yang lebih baik bisa dibangun? Atau apakah dia akan memilih untuk mengubur dirinya sendiri dalam reruntuhan itu, menyalahkan dunia atas kehancurannya sendiri? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dampak dari PHK Clara seperti gempa susulan yang terus menggoyang fondasi keluarga. Jika sebelumnya kami, aku dan Mas Guntur, yang dikucilkan secara halus, sekarang suasana berubah. Keluarga besar tahu, dan bisik-bisik yang awalnya mencela kami perlahan beralih arah, meski tidak sepenuhnya. Clara, sang ahli manipulasi, tidak tinggal diam. Dia meluncurkan strategi barunya, menjadi korban yang paling menderita. Grup keluarga WhatsApp, yang sempat sepi setelah ledakanku, kembali hidup. Kali ini, bukan dengan kemarahan, tapi dengan narasi duka yang dipentaskan dengan cermat oleh Clara. Pukul 10 pagi, sebuah pesan panjang darinya muncul. Aku membacanya dengan perasaan campur aduk, sambil memegang erat cangkir kopi yang sudah dingin. Selamat pagi keluarga tersayang. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doanya selama ini. Ini adalah masa yang sangat sulit bagi saya. Aku mengerutkan kening. Dukungan? Sejauh yang kulihat, hanya orang tuanya yang secara terbuka memberinya dukungan di grup. Kehilangan pekerjaan begitu tiba-tiba adalah pukulan yang sangat berat. Saya telah memberikan yang terbaik untuk perusahaan itu, bekerja lembur hampir setiap hari, mengorbankan waktu sosial dan kesehatan saya. Tapi ternyata, di dunia korporat, loyalitas dan kerja keras tidak ada artinya jika ada orang-orang yang iri hati dan ingin menjatuhkan. Aku hampir tersedak kopiku. Iri hati? Menjatuhkan? Dia masih berpegang pada narasi itu. Saya tahu, saya mungkin tidak sempurna. Tapi saya yakin, ada tangan-tangan tidak kelihatan yang bekerja di balik layar. Orang-orang yang tidak suka melihat saya sukses, yang merasa terancam, dan yang akhirnya memanfaatkan momen restrukturisasi ini untuk menyingkirkan saya. Pesan itu begitu vulgar. Dia tidak menyebut namaku secara langsung, tetapi implikasinya jelas bagi siapapun yang mengetahui konflik kami. Beberapa anggota keluarga langsung merespons. Sabar ya Clara. Memang dunia kerja kadang tidak adil. Iya, nih. Yang penting hati tetap bersih.
Pasti ada jalan yang lebih baik. Lalu, Clara melancarkan pukulan berikutnya. Terima kasih untuk yang mengingatkan saya untuk tetap kuat. Tapi kadang, berat juga. Apalagi ada orang yang mungkin merasa puas atau senang melihat saya jatuh seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Saya doakan saja mereka diberikan pencerahan oleh Yang Maha Kuasa. Aku meletakkan ponselku, tidak sanggup membaca lebih jauh. Napasku tersengal. Dia tidak hanya menyalahkan orang lain, tapi sekarang juga memposisikan dirinya sebagai orang suci yang mendoakan musuhnya. Kemarahan yang tadinya mereda mulai membara lagi. Telepon dari Mas Guntur menyelamatkanku dari amarah yang semakin menjadi. Sudah baca grup? Tanyanya. Suaranya terdengar lelah. Baru saja. Dia tidak bisa berhenti, ya? Selalu harus menjadi korban. Selalu harus menyalahkan orang lain. Keluhku, suara bergetar. Dia sedang dalam mode bertahan hidup. EV. Analisis Mas Guntur. Lebih kalem. Dunia nyatanya runtuh. Satu-satunya cara dia untuk tetap merasa benar adalah dengan terus menyalahkan faktor eksternal. Dan kita adalah target yang paling mudah. Tapi dia hampir menyebut namaku. Orang yang iri hati? Tangan-tangan tidak kelihatan? Itu kan jelas-jelas aku. Dan siapa yang mempercayainya? Tanya Mas Guntur. Setelah ada sepupu yang membongkar alasan sebenarnya dia di PHK, semakin sedikit orang yang mempercayainya. Mereka yang masih mendukungnya adalah mereka yang memang sudah memihaknya dari awal. Dia benar. Beberapa jam kemudian, seorang sepupu yang lebih berani, sebut saja Dian, akhirnya angkat bicara. Clara, aku turut sedih ya atas kejadian ini. Tapi jangan-jangan ada hal lain yang perlu diintrospeksi? Kata temanku yang di HRD sana. Alasannya lebih ke masalah kinerja dan attitude. Loh, bukan karena iri hati. Pesan itu seperti melemparkan batu ke dalam kolam yang tenang. Grup langsung riuh. Clara langsung membalas, defensif dan marah. Dian, jangan mudah percaya sama fitnahan. HRD itu selalu punya banyak alasan untuk menutupi kesalahan mereka. Mereka butuh kambing hitam. Aku yang jadi korbannya. Tapi kali ini, beberapa anggota keluarga lainnya mulai berani mendukung Dian. Iya nih, Clara. Kadang kita memang harus lihat ke dalam diri dulu. Setuju sama Dian. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Aku mematikan notifikasi grup. Aku sudah muak. Sandiwara korban Clara masih berjalan, tetapi penontonnya mulai banyak yang beranjak pergi, menyadari bahwa yang mereka tonton adalah drama repetitif dengan naskah yang sama. Dia mungkin masih bisa memengaruhi orang tuanya dan beberapa kerabat yang mudah percaya, tetapi pengaruhnya atas keluarga besar mulai memudar. Malamnya, Bu Darwis menelepon lagi. Suaranya sounds even more exhausted. Evie, Clara menangis seharian. Dia membaca komentar di grup. Dia bilang keluarganya sendiri tidak mendukungnya. Aku menarik napas dalam. Bu, dukungan bukan berarti membenarkan yang salah. Kadang, dukungan yang paling tulus justru dengan mengatakan kebenaran, meski pahit. Clara perlu mendengar itu. Tapi dia tidak mau dengar. Evie, dia marah-marah. Dia bilang semua orang bersekongkol menjatuhkannya. Bahkan dia mulai mencurigai orang tuanya sendiri. Suara Bu Darwis tercekat. Dia bertanya apakah kami yang menyebarkan cerita buruk tentangnya ke keluarga. Hatiku sakit mendengarnya. Betapa racun paranoia telah merasuki pikiran Clara hingga memutus hubungan dengan orang-orang terdekatnya yang masih mencintainya. Bu, saya tidak tahu lagi harus berkata apa. Kami sudah mencoba menjauh. Tapi dia masih terus menyudutkan kami. Ini sangat melelahkan. Aku tahu, Nak. Ibu tahu. Ibu hanya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia menutup telepon dengan cepat, seolah malu telah membebaniku lagi. Aku melihat Mas Guntur yang sedang membaca dokumen kerja. Dia mulai mencurigai orang tuanya sendiri, kataku, menyampaikan isi telepon terakhir. Dia menghela napas, melepas kacamatanya. Itu adalah tanda bahwa dia semakin terisolasi dalam dunia persepsinya sendiri. Sangat berbahaya. Tapi sampai dia mau membuka matanya,
tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa menjaga jarak dan melindungi energi kita sendiri. Aku mengangguk, merasa hampa. Perang kata-kata di grup itu terasa begitu tidak berarti, begitu menguras tenaga. Clara mungkin kalah dalam pertempuran publik, tetapi dia masih terjebak dalam penjara psikologisnya sendiri, terus memainkan sandiwara korban untuk audiens yang semakin menipis. Dan kami, yang seharusnya bisa lega, justru merasa sedih melihat betapa dalamnya lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri. Karma bukanlah kemenangan. Itu adalah proses yang menyakitkan untuk disaksikan, bahkan bagi mereka yang telah disakiti. Bulan-bulan berlalu setelah PHK Clara, tetapi kabut kepahitan dan penyangkalan tak kunjung sirna dari dirinya. Alih-alih melakukan introspeksi atau merendahkan hati untuk mencari pekerjaan baru yang mungkin levelnya lebih junior, dia justru semakin dalam menyelam ke dalam narasi bahwa dirinya adalah korban konspirasi. Dan seperti yang ditakutkan, aku menjadi kambing hitam utama dalam narasi paranoia yang dia konstruksi. Aku mulai menerima laporan dari beberapa teman dan kenalan yang kebetulan bertemu Clara dalam berbagai kesempatan. Laporan-laporan itu membuatku hanya bisa menggeleng-geleng, campur tidak percaya dan jengkel. Eve, aku harus cerita sesuatu. Awali Sari, teman kuliahku yang bekerja di bidang event organizer, suatu sore melalui telepon. Suaranya berbisik, seolah takut ketahuan. Aku ketemu Clara, adik iparmu itu, di acara peluncuran produk kemarin. Dia tahu kita temenan, kan? Iya, kenapa? Tanyaku. Waspada. Dia cerita kalau dia baru di PHK. Tapi ceritanya aneh banget. Katanya, dia dipecat karena ada oknum di perusahaan yang iri sama dia dan punya koneksi kuat. Lalu, dia bilang, maaf ya, Eve. Dia bilang oknum itu adalah kakak iparnya yang tidak kerja dan punya terlalu banyak waktu luang untuk mengurus urusan orang lain. Sari terdiam sebentar. Itu, maksudnya kamu, kan? Aku mendesah panjang. Iya, mungkin. Dia sudah lama menyimpan dendam itu. Aku cuma kasihan lihatnya. Eve, dia terlihat begitu yakin dengan ceritanya. Tapi sekaligus, sedih juga dia tega menjelek-jelekanmu seperti itu ke orang yang bahkan tidak dikenal dekat. Ini bukan satu-satunya laporan. Beberapa hari kemudian, seorang mantan kolega Mas Guntur yang kebetulan satu gym dengan Clara juga menyampaikan hal serupa. Gue gak mau ikut campur, Guntur, kata Reza, si kolega, melalui telepon yang di speaker sehingga aku bisa mendengar. Tapi istri lo, Evie, baik-baik aja kan? Soalnya kemarin gue denger adik lo, Clara, cerita sama temen gymnya, dengan suara agak keras, jadi gue keceplosan denger. Katanya dia di PHK karena ada permainan kotor dari keluarga sendiri yang tidak suka lihat dia sukses. Dia bilang, ada yang sengaja menghalangi karirnya dan menjegal dari belakang. Mas Guntur mengerutkan keningnya. Dia sebut nama. Enggak sih. Tapi dia bilang, orang yang seharusnya mendukung malah menjatuhkan. Gue cuma ngasih tahu aja. Jadi hati-hati aja. Kelihatannya dia lagi nyari kambing hitam. Setelah menutup telepon, Mas Guntur memandangku. Dengarkan itu. Sekarang dia sudah membangun narasi bahwa kau adalah dalang jahat di balik kejatuhannya. Bahwa kau punya waktu dan sumber daya untuk menjegal karirnya dari balik layar. Ini gila, Guntur, protesku, merasa sangat tidak berdaya. Aku bahkan tidak bekerja di industri yang sama. Aku tidak punya koneksi satupun di perusahaannya yang dulu. Ini benar-benar paranoid. Dia tidak butuh fakta, sayang. Jelas Mas Guntur dengan sabar, meski rautnya lelah. Dia butuh sebuah narasi yang membuatnya tetap bisa merasa sebagai orang baik yang disakiti. Menyalahkan, oknum tidak dikenal, itu terlalu abstrak. Menyalahkanmu, yang sudah jelas bermusuhan dengannya, memberikan wajah pada musuhnya. Itu lebih memuaskan secara psikologis baginya. Kebetulan, aku memang sedang tidak bekerja dan fokus pada urusan rumah tangga. Statusku sebagai ibu rumah tangga, yang dulu dia sindir, sekarang memberikannya bahan untuk narasi barunya, bahwa aku punya banyak waktu luang untuk merencanakan kejatuhannya. Puncaknya adalah ketika seorang sepupu jauh yang kebetulan melamar kerja di perusahaan yang sama dengan mantan perusahaan Clara,
mendapat pertanyaan aneh dari HRD. "Eve, lo kenal sama Clara kan?" "Ya?" tanya sepupu itu, Tina, melalui chat. "Iya." "Kenapa?" jawabku hati-hati. Aneh nih. Waktu interview, si HRD-nya nanya-nanya soal dia. Katanya, waktu background check, ada unsolicited information dari seseorang yang mengaku keluarga yang bilang kalau Clara punya attitude problem dan sulit bekerja sama. Si HRD cuma mau konfirmasi aja kebenarannya. Soalnya itu melanggar prosedur dan agak janggal. Dadaku serasa ditinju. Apa? Aku tidak pernah melakukan itu. Aku bahkan tidak tahu dia melamar ke perusahaan lain. "Aku tahu, kok. Aku yakin bukan lo," balas Tina cepat. "Tapi yang pasti, sekarang di perusahaan itu jadi ada persepsi buruk tentang Clara karena kebocoran aneh itu. Dan aku dengar dari teman di dalam, Clara sendiri yang menyebarkan rumor bahwa kakak iparnya yang tidak bekerja, yang menelepon HRD untuk menjatuhkannya." Aku langsung menelepon Mas Guntur. Hampir menangis karena frustasi. "Dengarkan ini, Guntur. Dia sekarang menuduhku melakukan kejahatan yang bahkan tidak kulakukan. Dia menciptakan konspirasi dari hayalannya sendiri." "Tenang, sayang. Tenang." Suaranya mencoba menenangkan. "Ini sudah keterlaluan. Ini sudah fitnah yang bisa dilaporkan. Tapi apa? Kita harus melakukan sesuatu. Nama baikku dijelek-jelekan. Tapi jika kita melawan, kita justru masuk ke dalam narasinya bahwa kita adalah penjahat yang aktif menjatuhkannya. Dia ingin kita bereaksi. Dia ingin konflik ini tetap hidup karena itu mengalihkan perhatian dari kegagalannya sendiri." Aku terdiam. Dia benar lagi. Clara membutuhkan musuh untuk diperangi. Jika kami bereaksi, kami memberinya bahan bakar. "Jadi kita harus diam saja?" tanyaku, merasa tidak adil. Untuk sekarang, iya, kita diam. Kita tidak membalas. Kita biarkan angin membawa fitnahnya. Orang-orang yang mengenal kita tahu itu tidak benar. Dan orang-orang yang mempercayainya tanpa bukti bukanlah orang yang perlu kita pusingkan. Itu adalah saran yang paling sulit untuk diikuti. Setiap hari, aku membayangkan Clara di luar sana, menceritakan kebohongannya tentangku pada siapapun yang mau mendengar. Aku merasa dilukai, dinistakan, dan tidak berdaya. Tapi aku percaya pada Mas Guntur. Dan aku percaya bahwa kebenaran, pada akhirnya, akan menemukan jalannya sendiri. Kami memilih untuk tidak bereaksi. Kami tidak membalas gosip, tidak meluruskan cerita, tidak membela diri. Kami hanya hidup dengan tenang, fokus pada rencana kami sendiri. Dan diam kami, seperti yang diprediksi Mas Guntur, justru membuat Clara semakin frustasi. Tanpa reaksi dari kami, narasi konspirasinya kehilangan tenaga. Musuh yang diam adalah musuh yang membingungkan. Dan Clara, yang haus akan konfirmasi bahwa dirinya adalah korban, justru semakin terisolasi dalam echo chamber kebohongannya sendiri. Dia terus mencari kambing hitam, tetapi kambing hitam itu menolak untuk memainkan peran yang dia tetapkan. Diam kami terhadap fitnah dan narasi konspirasi Clara bukanlah tanda kami lupa atau memaafkan. Itu adalah strategi untuk bertahan hidup secara mental. Namun, di balik ketenangan yang kami usahakan, ada satu hal yang terus menggerogoti. Utang 400 juta yang masih menggantung, tidak terbayar, dan semakin tidak mungkin dibayar mengingat keadaan sekarang. Suatu minggu sore, telepon dari Pak Harjo kembali berdering. Suaranya kali ini terdengar lebih parau, lebih terbebani dari sebelumnya. "Guntur, Evi, apa kalian ada di rumah?" tanyanya, tanpa basa-basi. "Ada." "Yah." "Kenapa?" jawab Mas Guntur, meletakkan telepon pada mode speaker. Bisa ayah datang sebentar? Ada yang perlu dibicarakan." Ada getar keputusasaan dalam nada bicaranya yang membuat kami saling pandang dengan cemas. "Tentu, yah, silakan." Tidak sampai setengah jam, Pak Harjo sudah sampai. Penampilannya semakin lusuh. Ada lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya, dan posturnya semakin membungkuk. Dia membawa sebuah map coklat usang. Duduk di sofa dengan gelas teh yang kami hidangkan, dia tidak langsung berbicara. Tangannya yang keriput membelai map itu,
seolah mencari kekuatan dari dalamnya. Ayah, ayah tidak bisa membohongi kalian lagi. Mulainya, suara serak berbisik. Keadaan kami semakin sulit. Dia membuka map itu. Isinya bukan dokumen legal, tapi catatan-catatan keuangan tulisan tangan yang berantakan dan beberapa kwitansi. Sejak Clara di PHK, dia tidak bisa membantu sama sekali. Malah, dia menghela napas berat. Malah kami yang masih harus menanggung hidupnya. Makan, transportasi, bahkan tagihan kartu kreditnya yang melambung tinggi karena gaya hidupnya dulu. Dia menggeleng, malu. Dia masih belum bisa menerima kenyataan. Masih sering marah-marah dan menuntut ini itu. Aku melihat Mas Guntur. Wajahnya penuh dengan empati yang dalam untuk ayahnya, tapi juga kekhawatiran. Lalu, dengan pensiun ayah yang pas-pasan, dan ibu yang tidak bekerja. Lanjut Pak Harjo, matanya berkaca-kaca. Kami sudah mencoba segala cara. Ibu sudah menjual perhiasan emasnya, yang sedikit yang masih ada. Ayah juga menjual arloji jadul dan beberapa barang koleksi. Tapi itu semua hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan sedikit hutang-hutang kecil lainnya. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isakan yang dia coba tahan. Tapi untuk utang kalian, 400 juta itu. Dia mengangkat wajahnya, penuh penyesalan. Ayah minta maaf. Kami benar-benar tidak mampu mengembalikannya sekarang. Bahkan untuk mencicil pun, kami tidak punya kemampuan. Keheningan yang menyakitkan menyergap ruangan. Pengakuan itu, meski sudah diduga, tetap terasa seperti pukulan. Itu adalah pengakuan resmi bahwa impian kami untuk memiliki rumah harus tertunda lebih lama lagi, mungkin bahkan bertahun-tahun. Yah, suara Mas Guntur finally breaking the silence, lembut namun tegas. Kami mengerti kesulitan kalian. Tapi yang membuat kami sakit bukanlah tidak adanya uang. Tapi adalah segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Penghinaan Clara, fitnah-fitnahnya, dan penyangkalan atas pengorbanan kami. Pak Harjo mengangguk cepat. Air matanya akhirnya tumpah. Ayah tahu. Ayah sangat tahu. Dan itu yang membuat ayah semakin malu. Kami berutang bukan hanya uang, tapi juga utang budi. Dan yang kami balas adalah kejahatan. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk sesuatu. Ayah mau menawarkan sesuatu. Ini bukan nilai yang setara, tapi ini yang bisa ayah berikan sekarang. Dari dalam map, dia mengeluarkan selembar kertas. Itu adalah fotokopi sertifikat tanah kecil, warisan dari kakek, yang terletak di desa. Tanah ini mungkin tidak terlalu bernilai sekarang, tapi suatu saat nanti, mungkin bisa berguna. Ayah mau jadikan ini sebagai jaminan. Sebagai tanda keseriusan kami untuk berusaha melunasi, suatu saat nanti. Aku dan Mas Guntur terkejut. Itu adalah langkah yang drastis. Itu menunjukkan betapa putus asanya dia. Yah, tidak perlu, kata Mas Guntur cepat, mendorong lembaran itu kembali. Kami tidak mau mengambil tanah warisan. Itu bukan solusi. Tapi, tidak, yah, sambungku. Kami lebih menghargai kejujuran dan pengakuan Bapak daripada nilai tanah itu. Simpan saja, untuk jaga-jaga di masa tua. Pak Harjo terlihat sangat terbebaskan, tapi juga semakin malu. Kalian terlalu baik. Kami tidak pantas. Kami tidak baik, yah. Kami hanya mencoba untuk tidak menambah penderitaan, kata Mas Guntur. Tapi yang perlu disadari adalah, selama Clara tidak berubah dan tidak bertanggung jawab, masalah ini tidak akan selesai. Kami bisa memaklumi keadaan ekonomi kalian. Tapi kami tidak bisa memaklumi sikapnya. Pak Harjo mengangguk, mengusap air matanya. Ayah tahu. Ayah dan ibu sudah mencoba menasehatinya. Tapi, dia seperti dinding. Dia marah, bilang kami tidak mendukungnya, bahwa kami memihak kalian. Dia berdiri, tubuhnya goyah. Ayah harus pergi. Ibu di rumah sendirian. Clara pergi dengan temannya, mungkin lagi mencari pelampiasan. Dia berjalan ke pintu, lalu berbalik. Sekali lagi, terima kasih. Dan, maafkan kami.
Maafkan orang tuanya yang tidak mampu mendidik anaknya dengan benar. Pintu tertutup, meninggalkan kami dengan keheningan yang berat dan map berisi catatan keuangan yang menyedihkan. Impian rumah kami mungkin tertunda, tapi yang lebih menyedihkan adalah menyaksikan sebuah keluarga perlahan-lahan hancur oleh kesombongan seorang anak dan ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan. Jerat finansial itu nyata, tetapi jerat emosional dan moral yang mengikat keluarga itu terasa bahkan lebih mengerikan. Kami tidak lagi marah. Kami hanya merasa sangat sedih. Ketenangan yang kami jaga dengan susah payah akhirnya pecah dari arah yang tidak terduga. Dian, sepupu yang berani menyindir Clara di grup WhatsApp, ternyata memiliki akses pada kebenaran yang tidak terbantahkan. Suatu malam, dia meneleponku, suaranya berbisik-bisik namun penuh dengan urgensi. "Eve, lo di rumah? Lagi sendiri?" Tanyanya cepat. "Lagi sendiri. Guntur masih di jalan." "Kenapa? Di? Suara lo kenapa gitu?" Jawabku, sambil mematikan televisi. "Gue barusan dapat info. Ini agak sensitif, tapi gue rasa lo dan Guntur perlu tahu." Dia terdiam sebentar, seolah memastikan tidak ada yang mendengarkan. Temen gue yang di HRD perusahaan lama Clara, yang dulu lagi kumpul sama gue. Dia cerita-cerita, dan dia keluar dari perusahaan itu, jadi dia nggak ada ikatan lagi. Dia cerita soal Clara. Jantungku berdebar. "Cerita apa?" "Yang beneran, Eve. Bukan versi Clara." Dia bilang, waktu masa pemutusan hubungan kerja itu, dia yang ngehandle sebagian dokumen. Alasan resminya memang restrukturisasi, tapi... Aku tahu. Tapi ada daftar prioritas untuk di PHK. Sambungku, menyelesaikan kalimatnya. "Lebih dari itu," desis Dian. Dia bilang, nama Clara ada di urutan teratas. Bukan karena senioritas atau gaji, tapi karena performance dan attitude. Dia kemudian menjelaskan dengan detail yang membuatku terdiam. Clara sering melewatkan deadline, menganggap remeh briefing atasan, dan yang paling parah, dalam sebuah presentasi penting di depan direksi, dia dengan sombongnya membantah dan menyanggah data yang diberikan oleh manajernya sendiri di depan umum, menyebabkan memalukan departemennya. "Bukan cuma itu," lanjut Dian. "Dia juga dikeluhkan oleh beberapa rekan setimnya yang merasa direndahkan dan tidak dihargai kontribusinya. Ada email complaint yang disimpan oleh HR. Intinya, attitude-nya benar-benar toksik, Eve. Dia dianggap sebagai kanker yang merusak dinamika tim." Aku menarik napas dalam. Kebenaran itu, meski sudah diduga, tetap terasa seperti tamparan. Jadi, bukan karena iri hati atau konspirasi. "Bukan sama sekali," tegas Dian. "Justru, atasannya yang dulu sempat membelanya karena lihat dia muda dan punya potensi. Tapi setelah kejadian memalukan di depan direksi itu, sang atasan sendiri yang merekomendasikan namanya untuk di PHK. Dia sudah tidak bisa dikendalikan lagi." Dia berhenti sejenak. "Dan ini yang paling penting, temen gue ini bilang, dia bersedia untuk memberikan kesaksian ini, secara privat, pada keluarga besar jika diperlukan. Dia sudah muak melihat Clara memutarbalikkan fakta dan menyebarkan fitnah." Aku merasa campur aduk. Lega karena akhirnya ada bukti nyata. Sedih karena kebenarannya begitu buruk. Marah karena kami difitnah selama ini. "Terima kasih, Di. Ini sangat berarti," kataku, suaraku serak. "Gue lakukan ini karena gue percaya sama lo dan Guntur. Dan karena gue juga nggak tahan lihat Clara merusak nama keluarga dengan kebohongannya," jawab Dian sebelum menutup telepon. Malam itu, setelah Mas Guntur pulang, ku sampaikan semua pada suamiku. Dia mendengarkan dengan seksama, rautnya semakin serius. Dia bersedia memberikan kesaksian, tanyanya untuk memastikan. Kata Dian, "Iya, secara privat." "Privat saja dulu," putus Mas Guntur. "Kita tidak perlu membongkarnya ke publik. Tapi kita perlu menyampaikan ini pada orang tuanya. Mereka perlu mendengar kebenaran dari sumber independen, bukan dari kita." Esok harinya, kami mengundang Pak Harjo dan Bu Darwis ke rumah kami. Mereka datang dengan wajah-wajah cemas, mungkin mengira kami akan menagih utang lagi. Setelah duduk dan menyeruput teh, Mas Guntur membuka pembicaraan. "Ayah,
Ibu, kami mengundang kalian ke sini karena kami dapat informasi penting mengenai alasan sebenarnya Clara di PHK. Informasi ini datang langsung dari sumber di HRD perusahaan tersebut. Wajah kedua orang tua itu langsung tegang. Sumber? Apa maksudmu? Tanya Bu Darwis. Aku kemudian menjelaskan, dengan hati-hati dan sesingkat mungkin, apa yang disampaikan oleh teman Dian, tentang daftar prioritas PHK, tentang insiden memalukan di depan direksi, tentang keluhan rekan kerja, dan tentang rekomendasi dari atasannya sendiri. Jadi bukan karena iri hati? Bukan karena orang menjatuhkannya? Bisik Bu Darwis, wajahnya pucat. Bukan, Bu, jawabku tegas. Bahkan atasannya yang dulu membelanya justru yang akhirnya menyerah karena attitude Clara sudah keterlaluan dan merusak tim. Pak Harjo menunduk, memegangi kepalanya. Astaga, ini bahkan lebih buruk dari yang kami kira. Kami pikir hanya masalah kinerja biasa. Tapi sampai segitunya. Dia merendahkan manajernya di depan direksi. Ulang Bu Darwis, seolah tidak percaya. Dia bilang presentasinya brilian dan dipuji. Itu mungkin kebohongan yang dia ceritakan untuk menutupi rasa malunya, jelas Mas Guntur. Kenyataannya, dia mempermalukan departemennya. Keheningan yang suram menyergap ruangan. Kebenaran itu akhirnya sampai juga pada mereka, bukan dari kami yang mereka anggap bermusuhan, tetapi dari pihak ketiga yang netral. Dan kebenaran itu pahit. Kini, lanjut Mas Guntur, suaranya lembut namun penuh wibawa. Kami sampaikan ini bukan untuk menyakiti, tapi agar ayah dan ibu memahami akar masalahnya. Selama Clara tidak mengakui dan memperbaiki attitude-nya, tidak peduli seberapa pintar dia akan terus mengalami masalah yang sama dimanapun dia bekerja. Dan dia akan terus menyalahkan orang lain. Bu Darwis mulai menangis pelan. Jadi selama ini kami membela kebohongan? Kami memarahi kalian yang benar. Kami tidak membutuhkan pembelaan, Ibu. Kami hanya ingin keadilan dan pengakuan, kataku. Dan yang paling penting, kami ingin Clara jujur pada dirinya sendiri sebelum dia menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Kunjungan itu berakhir dengan kesedihan dan penyesalan yang dalam dari pihak orang tua. Mereka pulang dengan langkah gontai, membawa serta kebenaran pahit yang tidak bisa lagi mereka sangkal atau abaikan. Kebenaran itu akhirnya berhasil diakuisisi. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan mereka lakukan dengan kebenaran itu? Dan apakah Clara, yang telah lama hidup dalam ilusi, siap untuk menghadapinya? 2 minggu setelah pertemuan yang membebankan dengan orang tuanya, Clara akhirnya muncul. Kedatangannya tidak diumumkan. Dia tiba-tiba saja berdiri di depan pintu rumah kami pada suatu Sabtu sore. Wajahnya tertutup oleh kacamata hitam besar dan masker, tapi tubuhnya yang tegang dan cara berdirinya yang angkuh masih sama. Aku yang membuka pintu, hampir tidak mengenalinya untuk sesaat. Clara. Dia tidak menyapaku. Langsung saja menyelinap masuk. Melewatiku seperti aku adalah pelayan. Mas Guntur ada? Tanyanya, suaranya datar, tanpa emosi. Dia di dalam. Sedang baca koran. Jawabku, menutup pintu dengan perasaan campur aduk antara waspada dan jengkel. Mas Guntur, yang mendengar suaranya, sudah berdiri dari kursinya. Wajahnya menunjukkan kejujuan yang sama. Clara. Ini, kejutan. Dia melepas kaca mata hitamnya. Matanya bengkak, seperti habis menangis atau kurang tidur. Tapi ada sesuatu yang keras di dalamnya, sebuah tekad yang dingin. Aku tidak akan lama, katanya, langsung to the point. Dia membuka tas brandednya, yang tampaknya adalah salah satu dari sisa-sisa masa kejayaannya, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis. Aku kesini untuk ini. Dia melemparkan amplop itu ke atas meja kopi dengan gerakan cepat. Hampir seperti membuang sampah. Amplop itu mendarat dengan suara mengecewakan, terlalu tipis untuk berisi apapun yang signifikan. Mas Guntur memandang amplop itu, lalu memandang Clara. Apa ini? Ini, ucap Clara, dengan nada yang begitu arogan sehingga membuatku terkesima, adalah cicilan pertama. Untuk utang yang katanya belum lunas itu. Mas Guntur mengambil amplop itu, membukanya dengan lambat. Di dalamnya, terdapat 10 lembar uang 50 ribuan. 500 ribu rupiah.
Aku membeku. 500.000. Dari 400 juta. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar bunga pinjaman bank yang paling lunak sekalipun. Clara berdiri dengan tangan di pinggang, menatap kami dengan tantangan. Aku tahu ini belum seberapa. Tapi ini tanda keseriusanku. Aku akan usahakan setor 500.000 setiap bulan. Lambat laun, juga akan lunas. Suaranya begitu percaya diri, seolah dia sedang memberikan karunia besar pada kami. Tidak ada sedikit pun rasa malu, apalagi terima kasih. Mas Guntur meletakkan uang itu kembali ke dalam amplop, wajahnya seperti batu. Setiap bulan, ulangnya, suaranya rendah dan berbahaya. Iya, 500.000 per bulan. Itu sudah lebih dari cukup, kan? Daripada tidak sama sekali. Clara menyeringai, matanya menyipit. Lagi pula, kan katanya keluarga. Hitung-hitungan terlalu detail jadi tidak enak. Kalimat itu, kalimat yang persis seperti yang diucapkan orang tuanya dulu. Itu adalah pukulan terakhir. Penghinaan yang disengaja. Aku tidak bisa menahan diri lagi. 500.000 per bulan, Clara. Suaraku meningkah, bergetar oleh kemarahan yang mendidih. Dengan rate seperti itu, butuh hampir 70 tahun untuk melunasi utangmu. Itu jika tanpa bunga. Kau pikir kami ini apa? Lembaga amal. Dia memutar wajahnya padaku, wajah yang dipenuhi kebencian. Kau jangan ikut campur. Ini urusanku dengan Mas Guntur. Ini juga urusanku. Hardiku melangkah maju. Itu adalah uang tabungan kami. Uang yang seharusnya untuk rumah kami. Bukan untuk membiayai kesombongan dan kebohonganmu. Evi, bisik Mas Guntur, memperingatkanku untuk tenang. Tapi darahku sudah mendidih. Clara terkekeh dingin. Rumah? Dengan sikapmu yang pelit dan judes seperti ini, pantas saja suamimu tidak juga membelikanmu rumah. Mungkin dia lebih suka yang lain. Itu adalah tikaman yang rendah. Sangat rendah. Bahkan Mas Guntur yang biasanya sabar, sekarang mendesis. Clara, itu cukup. Dia mengambil amplop berisi uang itu dan menyodorkannya kembali pada Clara. Ambil kembali uangmu. Kami tidak butuh uang sebanyak ini. Ini bukan cicilan. Ini penghinaan. Clara tidak menerimanya. Dia hanya tertawa. Sebuah suara tanpa kegembiraan. Lihat, selera humorku tidak ada yang mengerti. Aku hanya bercanda. Tapi kalian malah marah. Selalu saja marah. Dia mengangkat bahunya, berpura-pura tidak peduli. Pokoknya, uangnya sudah aku berikan. Silakan ditolak, silakan dibuang. Itu urusan kalian. Yang penting, aku sudah berusaha membayar. Dia memutar balik dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi. Oh, iya. Jangan harap aku akan datang lagi setiap bulan. Transfer saja. Aku sibuk. Masih harus cari kerjaan baru yang tidak direcoki oleh orang-orang yang iri. Pintu tertutup dengan keras, meninggalkan kami berdiri di ruang tamu dengan amplop berisi 500.000 rupiah yang tergeletak di meja, seperti sebuah monumen untuk penghinaan dan ketidakdewasaan. Aku terduduk lemas di sofa, gemetar. Dia tidak berubah sama sekali. Guntur, malah lebih parah. Mas Guntur mengambil amplop itu, memandanginya dengan muak. Dia sengaja melakukan ini. Dia sengaja menawarkan jumlah yang sangat kecil untuk menunjukkan bahwa dia yang berkuasa. Bahwa dia yang mengontrol situasi. Ini adalah pembalasan dendam karena kita berani membongkar kebohongannya. Dia melemparkan amplop itu ke tempat sampah. 500.000. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar satu tagihan listrik kita. Tapi baginya, itu adalah senjata. Malam itu, aku menangis. Bukan karena uangnya, tapi karena kekejaman yang disengaja. Karena betapa beracunnya seseorang bisa menjadi ketika egonya diserang. Tawaran, cicilan, itu bukan tentang membayar utang. Itu adalah pesan, aku masih lebih baik darimu, dan aku akan mengingatkanmu akan hal itu. Itu adalah penghinaan kedua yang tak kalah menyakitkan dari ludahan pertamanya. Dan kali ini, dibungkus dalam amplop coklat tipis yang berisi bukan hanya uang,
tapi juga kebencian yang sangat dalam. Kami menolak uangnya, tapi pesannya tertancap dalam, perang belum berakhir bagi Clara. Dan dia akan terus melawan dengan caranya yang licik dan merendahkan. Dampak dari kunjungan Clara dan tawaran, penghinaannya terasa seperti racun yang bekerja lambat. Awalnya, kemarahan yang meluap-luap. Tapi setelah amarah itu mereda, yang tersisa adalah kelelahan yang mendalam dan rasa sedih yang suram. Aku bisa mengatasinya dengan tetap sibuk, dengan marah, dengan berbicara pada Mas Guntur. Tapi suamiku, yang biasanya menjadi batu karang kekuatanku, mulai menunjukkan retak-retaknya. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada Mas Guntur. Dia yang biasanya sangat fokus pada pekerjaannya, sekarang sering terlihat melamun di depan komputernya. Tatapannya kosong menatap layar penuh spreadsheet. Dia yang biasanya antusias mendengarkan rencana-rencana kami untuk masa depan, sekarang hanya mengangguk absah ketika aku berbicara tentang ide renovasi kecil atau investasi. Matanya tidak benar-benar menyala. Suatu malam, aku terbangun dan menemukan tempat tidur di sebelahku kosong. Aku menemukannya duduk di teras belakang, memandangi kegelapan, sebuah cangkir kopi yang sudah dingin tergeletak di sampingnya. "Guntur? Kau tidak bisa tidur?" tanyaku, duduk di sebelahnya. Dia tersentak, seolah baru sadar akan kehadiranku. "Oh, Evie, maaf, membangunkanmu." "Tidak, aku khawatir." "Ada apa?" Dia menghela napas panjang, suaranya berat. Aku baru saja menerima email dari kantor. Proyek besar yang kuperjuangkan tidak jadi diberikan padaku. Diberikan pada junior." "Kenapa? Bukannya kemarin katanya sudah pasti?" "Katanya, performaku belakangan ini kurang maksimal. Beberapa deadline kecil terlewat. Beberapa analisis yang kubuat ada kesalahan hitung yang sepele. Hal-hal yang biasanya tidak pernah terjadi." Dia menunduk, mengusap wajahnya. "Aku tidak fokus, Eve. Pikiranku di tempat lain." Aku meraih tangannya. "Itu terasa dingin. Ini karena semua tekanan dengan keluargamu, kan? Karena Clara? Karena utang itu?" Dia tidak langsung menjawab. Dia memandang ke langit malam yang berawan. "Aku merasa gagal, Evie," bisiknya, suara yang hampir tidak terdengar, penuh dengan kepedihan yang dalam. "Aku gagal melindungimu dari penghinaan adikku sendiri. Aku gagal memastikan masa depan kita dengan rumah yang kita impikan. Dan sekarang, aku bahkan gagal di pekerjaan, satu hal yang selalu bisa andalkan." "Jangan bilang begitu," protesku, memeluk lengannya. "Kau tidak gagal. Kau adalah suami yang paling kuat dan baik yang bisa kubayangkan." Tekannya terlalu besar. Siapapun bisa limbung. "Tapi harusnya aku lebih kuat," desisnya, dengan nada menyalahkan diri sendiri yang menyayat hati. "Aku yang memutuskan untuk meminjamkan uang itu tanpa perjanjian. Aku yang mempercayai janji keluarga. Dan sekarang, kau yang harus menanggung konsekuensinya. Diludahi, difitnah, dan dihina dengan cicilan 500.000. Dia menarik napas dalam, bergetar. "Terkadang, aku marah pada orang tuaku. Marah karena mereka memanjakan Clara sampai menjadi seperti ini. Marah karena mereka tidak berani menegur dengan tegas. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Mereka orang tua yang sudah tua dan bingung." Dia memandangku, matanya berkaca-kaca, sebuah pemandangan langka yang membuat hatiku hancur. "Dan yang paling membuatku sakit adalah melihatmu menderita. Melihatmu berusaha keras untuk tetap kuat, padahal aku tahu kau terluka. Kau bahkan tidak bisa membela dirimu sepenuhnya karena khawatir akan membuat situasi semakin buruk untukku dan orang tuaku. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Kau yang selalu menyuruhku sabar. Kau yang selalu menjadi suaraku. Aku tidak peduli selama kita bersama. Tapi kita seharusnya sudah punya rumah sekarang, Eve," katanya, suaranya meninggi oleh frustrasi yang tertahan. "Kita seharusnya sudah punya kamar untuk anak, halaman untuk mereka bermain. Bukan terus mengontrak dan menabung dengan susah payah sementara uang kita dipakai untuk membiayai seseorang yang bahkan tidak tahu berterima kasih." Itu adalah pertama kalinya dalam lama aku mendengar dia mengeluh dengan begitu getir. Selama ini, dia selalu menjadi yang kuat,
yang positif, yang optimis. Melihatnya runtuh seperti ini lebih menyakitkan daripada segala penghinaan Clara. Kami duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan langit malam yang kelam. Tidak ada kata-kata yang bisa menghibur. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah hadir bersama dalam kesedihan itu. Keesokan harinya, Mas Guntur pergi kerja dengan wajah yang masih muram. Aku tahu dia berusaha untuk tegar, tapi beban itu terlihat jelas di pundaknya yang sedikit membungkuk. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membayar utangnya, tidak bisa memperbaiki karirnya, tidak bisa mengubah Clara. Tapi aku bisa mengingatkannya pada hal-hal baik yang masih kami miliki. Aku mengiriminya pesan singkat. Terima kasih sudah berjuang untuk kita. Jangan lupa, impian rumah kita hanya tertunda, tidak batal. Aku mencintaimu. Beberapa menit kemudian, balasannya datang. Terima kasih untuk selalu ada. Maaf sudah lemah. Aku juga mencintaimu. Itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Tapi itu adalah pengingat bahwa dalam penderitaan diam-diam yang kami alami, kami tidak sendirian. Kami mungkin terluka, mungkin lelah, mungkin hampir menyerah. Tapi kami masih bersama. Dan untuk saat ini, itu mungkin satu-satunya hal yang membuat kami terus bertahan, menunggu badai ini benar-benar berlalu, atau setidaknya, menemukan kekuatan untuk berjalan menerjangnya. Penderitaan itu nyata, tetapi cinta kami, yang telah diuji oleh api keserakahan dan keangkuhan, juga nyata. Dan untuk sementara, itu harus cukup. Beberapa bulan berlalu dalam keadaan yang bisa dibilang tenang. Jika tenang berarti tidak ada konflik terbuka. Kami, aku dan Mas Guntur, memfokuskan energi pada pemulihan kami sendiri. Terapi bagi Mas Guntur adalah dengan menyelami pekerjaannya kembali, tetapi dengan batasan yang lebih sehat. Bagiku, adalah dengan menerima bahwa beberapa luka keluarga tidak akan pernah sembuh total, dan itu tidak apa-apa. Clara, di sisi lain, tampaknya telah menemukan obat baru untuk luka egonya. Dari beberapa info yang tersaring dari Bu Darwis, yang sekarang jarang menelepon, mungkin karena malu, Clara mulai berpacaran. Dan bukan dengan sembarang orang. Katanya dia kenal dengan seorang pengusaha muda. Bisik Bu Darwis suatu hari lewat telepon. Suaranya campur aduk antara harap dan was-was. Kaya katanya. Punya beberapa resto dan bisnis properti. Mobilnya bagus-bagus. Aku mendengarkan dengan skeptis. Semoga saja baik, Bu. Tidak lama, media sosial Clara yang sempat sepi kembali hidup. Bukan dengan pamer pencapaian karir, tapi dengan pamer kemewahan yang didanai sang pacar. Foto di restoran bintang Michelin, tas branded terbaru yang bahkan lebih mahal dari yang sebelumnya, hingga liburan akhir pekan ke Bali dengan penerbangan pertama. Setiap postingan adalah teriakan yang keras. Lihat, aku tetap bisa dapat hidup mewah tanpa kerja. Dan seperti yang ditakutkan, pameran itu sampai juga ke kami. Sebuah foto di grup keluarga, yang masih kami ikuti diam-diam, menunjukkan Clara dan sang pacar, seorang pria tampan dengan senyum terlalu sempurna dan jam tangan yang sangat mahal. Captionnya, "Found my missing piece. Thank you for showing me what true luxury and love look like." Itu adalah sindiran halus yang tidak bisa disalahkan, tapi terasa oleh kami yang memahami konteksnya. Bahkan lebih parah, dia mengirimkan pesan pribadi pada Mas Guntur. Aku melihat suamiku mengerutkan kening saat membaca ponselnya. Dia kirim apa? Tanyaku. Dia menghela napas, menunjukkan ponselnya. Isinya sebuah foto hadiah, sebuah dompet kulit eksotis, dari pacarnya. Pesannya, "Mas, lihat nih hadiah dari Rafa." Katanya karena aku, worth it. Akhirnya ada juga yang ngerti value aku. Tidak seperti orang-orang yang cuma lihat harga saja. Semoga kamu dan Evie juga bisa dapat rezeki yang lebih baik ya. Amin. Aku hanya bisa menggeleng. Dia tidak bisa berhenti, ya? Selalu harus membandingkan dan menyindir. Biarkan saja, kata Mas Guntur, menghapus pesan itu. Dia sedang dalam euforia baru. Kita tidak perlu ikut dalam dramanya. Tapi euforia itu tidak bertahan lama. Suatu malam, telepon dari Bu Darwis berdering. Suaranya histeris, nyaris tidak bisa dikenali. Evie, tolong. Clara.
Clara. Clara apa? Bu? Tenang. Ambil napas. Panggilku. Jantung berdebar kencang. Clara di rumah sakit. Dia mencoba. Dia minum obat tidur terlalu banyak. Isakannya memecah susunan kata-kata. Dunia berhenti berputar. Apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Rafa, pacarnya itu, ternyata sudah punya istri. Dan anak. Dia cuma main-main dengan Clara. Hari ini istrinya yang datang ke apartemen Clara, marah-marah, mempermalukannya di depan tetangga. Katanya Rafa cuma kasih dia uang dan barang, tapi tidak pernah ada niat serius. Sekarang Clara. Aku tidak mendengar sisanya. Pikiranku melayang. Karma. Kata itu kembali menggema di kepalaku. Ini adalah karma yang lebih keras, lebih kejam, dan lebih personal daripada kehilangan pekerjaan. Mas Guntur, yang mendengar percakapan itu, langsung mengambil telepon. Ibu, rumah sakit mana? Kami akan ke sana. Kami bergegas. Di ruang gawat darurat, kami menemukan Bu Darwis dan Pak Harjo yang terlihat 10 tahun lebih tua. Wajah mereka beku dalam ketakutan dan keputusasaan. Dia stabil. Lapor Pak Harjo, suaranya hampa. Dokter bilang dia berhasil dimuntahkan. Tapi dia tidak mau bicara. Hanya menangis. Dari cerita yang terpotong-potong, kami mendapat gambaran. Rafa si pengusaha muda adalah playboy kelas kakap. Clara adalah salah satu dari banyak simpanan yang dia biayai untuk gaya dan kepuasan sesaat. Ketika istrinya mengetahui dan mengancam cerai, Rafa dengan mudah memutuskan hubungan dengan Clara, bahkan menyalahkannya karena menggodanya. Penghinaan dari sang istri di depan umum itulah yang mematahkan sisa harga diri Clara yang sudah rapuh. Aku mendekati kamar tempat Clara dirawat. Melalui kaca, kulihatnya terbaring lemas, wajahnya pucat dan bengkak oleh tangisan. Tatapannya kosong menatap langit-langit. Topeng kesombongan dan kecongkakan telah luruh sepenuhnya, meninggalkan seorang wanita yang hancur, tertipu, dan sangat sendirian. Tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa, sudah tahu. Yang ada hanyalah rasa iba yang sangat dalam dan sedih yang menyelimuti. Ya, dia telah menyakiti kami dengan dalam. Tapi tidak ada yang pantas mengalami pengkhianatan dan penghinaan seperti ini. Bu Darwis memegangi lenganku. Apa yang harus kami lakukan, Evi? Dia hancur. Benar-benar hancur. Aku melihat Mas Guntur. Di matanya, ada air mata yang dia tahan. Dia masih mencintainya sebagai adik, meski semua yang terjadi. Biarkan dia di sini dulu, bisikku. Biarkan dokter yang menanganinya. Dan nanti mungkin dia butuh bantuan profesional. Psikolog. Bukan kami. Kami pulang larut malam dengan perasaan berat. Keheningan di dalam mobil terasa berbeda. Bukan keheningan yang tegang, tapi keheningan yang terpukul. Dia mencari cinta dan validasi di tempat yang salah. Ucap Mas Guntur tiba-tiba, suaranya serak. Karena dia tidak pernah belajar untuk mencintai dirinya sendiri, atau untuk melihat nilai di luar hal-hal material. Aku hampir tidak mengenalinya tadi, Guntur. Dia terlihat begitu kecil dan ketakutan. Ini adalah pelajaran yang paling keras yang bisa dia terima, katanya. Dan aku benar-benar berharap, ini adalah titik terendah yang akan memaksanya untuk melihat ke atas, untuk berubah. Karma telah datang bukan sebagai pembalasan dendam, tapi sebagai cermin yang memaksa Clara untuk melihat wajah aslinya. Bukan wajah yang dibangun oleh gelar, pekerjaan, atau pacar kaya, tapi wajah seorang wanita yang tersesat dan sangat membutuhkan pertolongan. Apakah dia akan memilih untuk bangkit dari titik terendah ini, atau tenggelam selamanya dalam kepahitan? Itu masih menjadi pertanyaan. Tapi untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kemarahan di hatiku terhadapnya. Hanya belas kasihan yang mendalam dan sebuah harapan samar bahwa dari puing-puing kehancuran ini, sesuatu yang lebih baik, yang lebih manusiawi, mungkin bisa lahir. Perjalanannya masih panjang, dan untuk kami, mungkin inilah saatnya untuk mengambil langkah mundur dan membiarkan kehidupan yang mengajarkan pelajaran terberatnya.